Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 309. Kiai Gringsing berhenti sejenak, namun kemudian suaranya merendah. Tetapi orang itu telah mengalami satu goncangan perasaan. Mungkin ia dicengkam oleh keraguan-raguan yang sangat pada saat ia melepaskan cincinnya, sehingga hal itu dilakukannya dengan hati yang kurang ikhlas. Setelah ia melepaskan cincinnya ke laut, maka ia pun telah mengasingkan dirinya dan tidak lagi banyak bergaul. Bahkan aku pun kemudian jarang dapat menemuinya, sampai saatnya Tuhan memanggilnya. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, "Bagus Kiai. Dengan demikian satu lagi perisai ada pada Gelagah Putih. Namun bukankah Kiai mempunyai murid langsung? Kenapa cincin itu tidak Kiai berikan kepada murid-murid Kiai, atau salah seorang daripadanya?" "Bukankah aku tidak memberikannya kepada Gelagah Putih?" bertanya Kiai Gringsing. "Dahulu aku merasa bimbang untuk menyerahkan cincin ini kepada salah seorang muridku. Tetapi ketika Agung Sedayu kemudian telah mampu melindungi dirinya dari racun, maka aku tidak akan mengalami kesulitan lagi, meskipun sampai saat ini aku masih belum menyerahkannya. Justru karena itu, maka aku dapat meminjamkannya kepada Gelagah Putih." Raden Rangga berpaling kepada Gelagah Putih sambil berkata, "Kau memang beruntung. Namun cincin itu bukan berarti kau menjadi tawar segala-galanya. Kau memang tawar akan racun dan bisa. Tetapi tidak karena sebab lain. Karena itu, kau harus tetap berhati-hati." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Menilik wujudnya Raden Rangga masih terlalu muda. Tetapi kadang-kadang ia dapat bersikap sebagai seorang yang dewasa sepenuhnya. Memberikan petunjuk dan nasihat, meskipun jika kenakalannya kambuh, maka ia memang tidak lebih dari seorang anak-anak. Namun sebenarnya lah Kiai Gringsing telah memberi Gelagah Putih bekal yang berharga sekali, meskipun hanya dapat dipinjamnya selama perjalanan. Sebuah cincin bermata batu akik yang memiliki pengaruh yang dapat membebaskannya dari gigitan racun dan bisa. Dalam kesempatan itu, bukan saja Gelagah Putih yang mengucapkan terima kasih, tetapi Ki Widura pun berkata, "Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kiai. Cincin itu tentu akan sangat berarti bagi Gelagah Putih." Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Aku sendiri jarang sekali memakainya. Tetapi aku membawanya kemana-mana." Kiai Gringsing pun kemudian telah mengambil cincin itu dari kantong ikat pinggangnya. Sambil menyerahkannya kepada Gelagah Putih ia berkata, "Cincin seperti ini dapat juga kau pakai untuk mengobati orang lain. Cincin ini dapat kau lekatkan pada luka bekas gigitan ular atau goresan benda-benda beracun. Tetapi jika kau memakainya, hal itu tidak perlu, karena seluruh tubuhmu akan terlindung dari racun dan bisa." Gelagah Putih menerima cincin itu dan kemudian memakainya. Namun dalam pada itu Raden Rangga bertanya, "Tetapi selama ini Kia lebih banyak mempergunakan obat-obatan untuk menolong seseorang daripada mempergunakan cincin ini." "Itulah yang akan aku pesankan kepada Gelagah Putih," jawab Kiai Gringsing. "Sebaiknya kalian membawa obat penawar bisa dan racun, meskipun tidak terlalu banyak. Hanya jika keadaan memaksa kau dapat mempergunakan cincin itu untuk menolong orang lain. Karena semakin banyak orang yang tahu bahwa cincin itu berharga, maka semakin banyak orang yang menginginkannya. Itu pula sebabnya, aku lebih senang menolong orang lain dengan obat penawar racun dan bisa daripada mempergunakan cincin itu." Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Itulah agaknya maka cincin itu tidak pernah nampak di jari Kiai." "Ya," jawab Kiai Gringsing. "Selain aku ingin menyimpannya, agaknya tidak pantas pula aku memakai cincin di jariku." Ki Widura tersenyum. Sementara itu Raden Ranggalah yang menyahut, "Memang Kiai, dan yang pantas memakai adalah Gelagah Putih." Kiai Gringsing pun tersenyum pula. Katanya kemudian, "Memang agaknya cincin itu pantas dipakainya untuk sementara." "Untuk sementara itu sudah cukup," jawab Ki Widura. "Justru pada saat ia sangat membutuhkannya." Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Namun masih banyak hal yang harus kau perhatikan Gelagah Putih." Gelagah Putih memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Semua pesan tentu akan berguna baginya dan Raden Rangga, karena mereka akan memasuki daerah yang sama sekali tidak mereka kenal. "Gelagah Putih," berkata Kiai Gringsing kemudian,
Meskipun kau telah membawa penawar racun dan bisa, tetapi sejauh mungkin kau harus menghindarinya. Karena jika kau tertusuk bisa atau racun, akan terjadi semacam pertarungan di dalam dirimu antara racun itu dengan penawarnya. Jika hal itu terlalu sering terjadi, agaknya akibatnya akan kurang baik pada tubuhmu. Akibat-akibat lain akan dapat terjadi sehingga akan dapat menyulitkan tubuhmu sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Aku akan berusaha, Kiai." "Bagus," desis Kiai Gringsing. Lalu katanya kepada Raden Rangga, "Raden, karena kita masih belum mengenal perguruan itu sebagaimana adanya sekarang, maka sebaiknya Raden tidak tergesa-gesa. Sebaiknya Raden tidak menentukan lebih dahulu bahwa orang-orang perguruan Nagaragalah yang bersalah. Mungkin kita keliru. Mungkin orang-orang yang mempergunakan ciri seekor ular itu bukan orang Nagaraga, karena ada perguruan lain yang memiliki kepercayaan yang sama tentang ular. Atau mungkin memang salah seorang dari perguruan Nagaraga yang telah membangun sebuah perguruan sendiri, dan perguruan itulah yang telah memusuhi Mataram dengan cara yang kasar itu. Dengan demikian Raden tidak akan terdorong untuk melakukan kesalahan lagi." Raden Rangga mengangguk-angguk pula. Jawabnya, "Baiklah Kiai. Aku akan lebih berhati-hati. Sudah berapa kali aku melakukan kesalahan, meskipun kadang-kadang yang aku lakukan itu terdorong oleh satu keinginan berbuat sesuatu yang baik. Nah, jadikanlah hal itu pengalaman," berkata Kiai Gringsing. "Tidak semua yang Raden lakukan dengan maksud baik itu berakibat baik, jika tidak diperhitungkan benar-benar. Langkah-langkah yang sekedar didorong oleh perasaan tanpa penalaran, atau keinginan yang tiba-tiba saja melonjak sebelum diperhitungkan masak-masak, akibatnya mungkin sebaliknya dari yang dimaksudkan." "Ya Kiai," jawab Raden Rangga. "Aku sudah sering mengalami. Dalam keadaan seperti ini, rasa-rasanya aku memang akan memperhatikan semua pengalaman yang pernah terjadi atas diriku karena tingkah lakuku. Tetapi jika sudah terlanjur melangkah dan menghadapi persoalan-persoalan, maka kadang-kadang semuanya itu hilang dari ingatan. Raden harus melatih diri menguasai keinginan dan kehendak." Kiai Gringsing. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan mencoba." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia masih memberikan beberapa pesan bagi kedua anak muda yang akan menempuh perjalanan itu. Pembicaraan itu berlangsung sampai lewat tengah malam. Baru kemudian Ki Widura minta diri. Ia pun telah memberikan pesan pula sebagai seorang ayah kepada anaknya. "Nah, jika kalian berdua besok pergi, baik-baiklah di jalan," berkata Ki Widura. "Kalian harus menunjukkan sikap yang baik lahir dan batin." "Ya ayah," jawab Gelagah Putih. "Kami mohon diri. Besok kami akan langsung menuju ke Mataram, minta diri kepada Panembahan Senopati dan Ki Patih Mandaraka." Ki Widura mengangguk kecil. Katanya dengan suara yang dalam, "Aku tidak dapat memberi kalian bekal apapun juga kecuali pesan dan doa. Semoga Tuhan selalu bersama kalian." Demikianlah, malam itu sepeninggal Ki Widura, Gelagah Putih dan Raden Rangga masih sempat beristirahat. Keduanya tidur di sebuah bilik di atas sebuah pembaringan bambu yang setiap kali berderit. Namun dengan demikian, Gelagah Putih mengetahui betapa Raden Rangga menjadi gelisah. Setiap kali Raden Rangga itu beringsut, kemudian berbalik dan bahkan menelungkup. Dengan hati-hati Gelagah Putih kemudian bertanya, "Raden nampaknya gelisah sekali." "Aku tidak dapat tidur," jawab Raden Rangga. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih pula. "Tidak apa-apa," jawab Raden Rangga. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Biasanya Raden Rangga mengatakan kepadanya kegelisahan di dalam hatinya. Namun Gelagah Putih tidak mendesaknya. Ia tahu bahwa pada saatnya Raden Rangga tentu akan mengatakan pula. Namun akhirnya Raden Rangga itu pun tertidur pula. Demikian juga Gelagah Putih. Pada saat fajar menyingsing maka keduanya pun telah bersiap-siap. Setelah minum minuman panas dan makan beberapa potong ketela rebus, maka keduanya pun telah minta diri untuk pergi ke Mataram. "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kiai," berkata Gelagah Putih. "Kiai telah memberikan banyak petunjuk, bahkan aku telah mendapatkan perlindungan yang sangat aku perlukan di perjalanan. Berhati-hatilah," Kiai Gringsing masih berpesan.
Perjalanan yang akan kalian tempuh adalah perjalanan yang panjang dan berbahaya. Kalian akan pergi ke tempat yang belum pernah kalian datangi. Kami akan berhati-hati Kiai, Raden Rangga mengangguk-angguk. Suaranya dalam nada rendah membayangkan kesungguhan hatinya. Hormatku kepada Panembahan Senapati dan Kipatih Mandaraka, berkata Kiai Gringsing kemudian. Sudah lama sekali aku tidak datang menghadap. Kami akan menyampaikannya Kiai, jawab Raden Rangga. Apakah kalian akan singgah di Sangkal Putung, bertanya Kiai Gringsing. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Raden Ranggalah yang menjawab. Lain kali saja Kiai. Kami ingin segera memulai dengan tugas kami ini. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Agaknya keduanya memang tidak terlalu penting untuk singgah, apalagi keduanya memang ingin segera melakukan sesuatu untuk mulai dengan tugas mereka yang mendebarkan itu. Baiklah, berkata Kiai Gringsing. Lain kali kalian mempunyai waktu cukup banyak untuk pergi ke Sangkal Putung. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum sambil berkata. Mudah-mudahan kesempatan itu masih ada juga padaku Kiai. Ah, sahut Kiai Gringsing. Kenapa Raden berkata seperti itu? Raden Rangga tertawa. Tetapi Gelagah Putih menangkap kegelisahan yang tersirat di wajah Raden Rangga. Namun Gelagah Putih tidak berkata sesuatu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah minta diri sekali lagi. Kiai Gringsing masih sempat menepuk bahu kedua anak muda itu sebelum mereka meloncat ke punggung kuda mereka, sambil berkata, semoga Tuhan selalu menyertai kalian. Sejenak kemudian maka kedua ekor kuda yang tinggi tegar itu telah berderap meninggalkan padepokan kecil itu, langsung menuju ke Mataram. Kita singgah di padukuhan yang sedang mengadakan adu binten dan garesan itu, bertanya Raden Rangga. Untuk apa? Bertanya Gelagah Putih. Bukankah baru 4 hari lagi binten itu diselenggarakan? Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Baru 4 hari lagi diselenggarakan merti desa. Baiklah, besok saja jika kita berangkat ke arah timur dari Mataram, kita singgah lagi. Kita akan meninggalkan Mataram kira-kira 4 hari lagi. Apakah kita perlu singgah Raden? Bertanya Gelagah Putih. Untuk melihat merti desa. Terutama lomba binten itu, jawab Raden Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya. Raden, apakah hal itu tidak sekedar menghambat perjalanan? Sementara itu kita menghadapi tugas yang berat. Tetapi bukankah Ayahanda tidak membatasi sejak kapan dan sampai kapan kita harus menyelesaikan tugas itu? Jawab Raden Rangga. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Namun ia berharap bahwa pada saatnya berangkat nanti Raden Rangga sudah lupa akan keinginannya itu. Sementara itu kuda mereka pun berpacu di antara tanah pategalan, padang perdu dan hutan yang tidak terlalu lebat. Namun keduanya tidak mengalami hambatan apapun di perjalanan. Demikian pula ketika mereka berhenti dan beristirahat sejenak di pinggir kali opak untuk memberi kesempatan kuda mereka minum dan sejenak beristirahat pula. Orang-orang itu tidak datang lagi, berkata Raden Rangga. Sebenarnya kita memerlukan mereka. Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi di luar sadarnya, Gelagah Putih telah memandang berkeliling. Ia pun sebenarnya juga mengharap agar orang-orang yang diduganya berasal dari sebuah kelompok yang sama dengan mereka yang akan membakar hutan di tanah perdikan menoreh itu dapat ditemui di perjalanan. Namun ternyata tidak seorang pun di antara orang-orang itu yang mereka jumpai. Dengan demikian maka perjalanan kedua orang anak muda itu pun tidak terhambat sama sekali. Pada saatnya mereka memasuki kota Mataram lewat pintu gerbang sebelah timur. Para prajurit yang melihat Raden Rangga dan Gelagah Putih memasuki pintu gerbang, mengangguk hormat. Namun demikian keduanya lewat, seorang di antara para prajurit itu berdesis. Apalagi yang dilakukan anak muda itu? Kawannya menggeleng. Jawabnya. Entahlah. Tetapi pada saat-saat terakhir Raden Rangga sudah tidak terlalu banyak membuat ayahandanya pening. Siapa bilang, sahut kawannya. Baru-baru saja Raden Rangga membunuh orang yang sebenarnya sangat diperlukan keterangannya oleh ayahandanya. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu Raden Rangga dan Gelagah Putih telah menyusuri jalan kota.
Tetapi mereka tidak langsung menuju ke istana ayahandanya, tetapi mereka berdua telah menuju ke istana Kepatihan. Ternyata Ki Patih Mandaraka tidak sedang berada di istana Kepatihan. Tetapi Ki Patih sedang menghadap Panembahan Senapati. Kebetulan, berkata Raden Rangga. Kita dapat tidur dahulu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Katanya. Aku tidak terbiasa tidur di saat seperti ini. Jika kau tidak ingin tidur, tidak apa-apa. Akulah yang merasa mengantuk dan ingin tidur sampai Eyang Patih Mandaraka datang, jawab Raden Rangga. Kita akan menghadap dan memberitahukan hasil perjalanan kita. Eyang tentu tidak tahu bahwa kita telah singgah pula di Jati Anom dan bertemu dengan Kiai Gringsing, karena kita hanya minta izin untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh pada waktu itu. Apakah tidak lebih baik jika kita menghadap ke istana saja, bertanya Gelagah Putih. Maksudku istana Panembahan Senapati. Aku mengantuk. Aku akan tidur saja, jawab Raden Rangga. Gelagah Putih tidak dapat memaksa. Namun ia tidak ingin tidur. Meskipun demikian ia ikut dengan Raden Rangga pergi ke biliknya. Namun Gelagah Putih sama sekali tidak membaringkan dirinya sebagaimana dilakukan Raden Rangga. Bahkan Gelagah Putih sempat memperhatikan keadaan bilik itu. Namun ternyata ia tidak menjumpai sesuatu yang ganjil yang dapat membuatnya berdebar-debar. Ternyata tidak seperti semalam di Jati Anom, demikian memejamkan matanya Raden Rangga dapat langsung tidur, sementara Gelagah Putih duduk di amben yang lain, bersandar dinding. Untuk beberapa lama Gelagah Putih sempat merenung sambil menunggui Raden Rangga yang sedang tidur. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih itu menjadi berdebar-debar. Beberapa kali ia menggosok matanya yang seakan-akan menjadi kabur. Tetapi yang dilihatnya tetap saja tidak berubah. Gelagah Putih menjadi tegang. Dengan bimbang ia melihat dengan mata wadaknya Raden Rangga itu telah berubah. Ia masih tetap mengenali orang yang tertidur itu Raden Rangga. Tetapi ia melihat kelainan pada wajah Raden Rangga itu. Wajah itu bukan lagi menunjukkan wajah seorang anak yang masih sangat muda. Tetapi dalam tidurnya Gelagah Putih melihat seorang yang telah melampaui usia dewasanya. Seorang yang justru nampak mulai turun ke ambang usia senjanya. Apa yang terjadi pada mataku, desis Gelagah Putih di dalam hatinya. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah memusatkan nalar budinya. Ia berusaha untuk tidak lagi melihat wajah itu dengan mata wadaknya saja. Tetapi pandangannya telah menyeruak menembus langsung menusuk ke balik wujud orang yang sedang tidur itu. Gelagah Putih pun telah duduk sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Dengan dahi yang berkerut ia memusatkan segenap tanggapan indranya, nalar budinya dalam keheningan yang tajam menukik ke dalam kesejatian Raden Rangga itu. Pandangannya yang kabur itu semakin lama menjadi semakin jelas. Ia telah melihat garis-garis wajah itu dengan jelas. Bahkan seakan-akan ia dapat melihat setiap akar rambut yang tumbuh di wajah dan di kepala orang yang sedang tidur nyenyak itu. Namun meskipun tangkapan penglihatan batinnya atas wajah itu menjadi semakin jelas, tetapi wajah itu tidak berubah. Raden Rangga yang tidur itu tidak nampak sebagaimana Raden Rangga sehari-hari, meskipun ia tetap mengenalinya bahwa orang itu adalah Raden Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun Gelagah Putih justru terkejut ketika ia melihat Raden Rangga itu bergerak menggeliat dan bahkan kemudian bangkit. Dengan heran Raden Rangga itu melihat sikap Gelagah Putih, sehingga ia pun telah bertanya. Apa yang kau lakukan Gelagah Putih? Gelagah Putih telah mengurai sikapnya. Sekali lagi ia mengusap matanya. Yang berbicara itu adalah Raden Rangga yang dikenalnya sehari-hari. Wajahnya masih kekanak-kanakan. Matanya menyorotkan gejolak perasaannya dengan lugu lugas. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak ingin menyembunyikan penglihatannya itu atas Raden Rangga. Bahkan ia pun kemudian telah berkata, untuk kesekian kalinya Raden Rangga telah memaksa aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Apa? Bertanya Raden Rangga. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Aku hanya tidur nyenyak karena aku merasa letih. Raden, berkata Gelagah Putih. Sebagaimana aku berhasil mengalirkan udara panas dari dalam diriku ke dalam tubuh Raden di Tanah Perdikan, kemudian atas dorongan Raden aku telah memaksa diriku pula menghayati ilmu yang ternyata amat berarti bagiku, karena dengan demikian aku telah mampu melontarkan serangan dari jarak tertentu,
Dan kini Raden telah memancing aku untuk melihat tidak dengan mata wadahku. Loncatan-loncatan ilmu ini telah memberikan arti tersendiri bagiku dan usahaku untuk meningkatkan ilmuku. Raden Rangga tersenyum. Katanya, jadi kau telah terpancing untuk melakukan satu sikap yang sebelumnya tidak kau kuasai dengan sadar, karena aku yakin kau telah mempunyai bekal yang cukup untuk melangkahi tirai yang membatasi kemampuanmu dan ketiadaan kemampuan. Ternyata kau berhasil mengoyak tirai itu sehingga kau berhasil memilikinya. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian telah menjelaskan keterangannya dari awal sampai akhir. Ia mengatakan apa yang telah dilihatnya dan apa yang telah dilakukannya dengan serta-merta. Raden Rangga mengangguk-angguk. Kemudian katanya, aku merasa ikut berhasil dengan langkah-langkah majumu. Aku pun tidak sengaja berbuat sesuatu untukmu. Tetapi jika itu terjadi atasmu, maka kau wajib bersyukur dan berterima kasih. Ya Raden, jawab Gelagah Putih. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah terjadi itu. Jangan kepadaku, jawab Raden Rangga. Tetapi kau telah mendapat petunjuk dari Yang Maha Agung, sehingga kau dapat memilikinya. Namun justru karena itu, maka kau harus mempergunakannya sebaik-baiknya apa yang telah kau punyai itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Kini ia hampir tidak percaya bukan kepada matanya, tetapi kepada telinganya. Raden Rangga itu menasehatkan kepadanya, agar ia mempergunakan ilmu sebaik-baiknya, sementara dalam dunia kekanak-kanakannya Raden Rangga sering melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Tetapi Gelagah Putih tidak menjawab. Ia sadar sepenuhnya siapakah yang sedang dihadapinya itu. Namun keduanya tidak sempat berbicara terlalu panjang. Tiba-tiba seseorang telah mengetuk pintu biliknya. Siapa? Bertanya Raden Rangga. Aku Raden, jawab orang yang mengetuk pintu itu. Ki Patih telah kembali. Ki Patih memerintahkan Raden untuk menghadap. Apakah yang tahu bahwa aku sudah pulang? Bertanya Raden Rangga. Para pengawal telah memberitahukan kehadiran Raden berdua, jawab suara itu. Baiklah, berkata Raden Rangga. Sebentar lagi kami akan menghadap. Kami akan membenahi pakaian kami lebih dahulu. Baiklah Raden, jawab orang itu. Tetapi jangan terlalu lama. Raden Rangga pun kemudian bangkit dan membenahi pakaiannya yang kusut. Demikian juga Gelagah Putih. Sementara orang yang memanggilnya telah pergi lebih dahulu untuk memberitahukan kepada Ki Patih Mandaraka bahwa keduanya segera akan menghadap. Ketika keduanya sudah siap, maka Raden Rangga pun berkata, marilah. Yang Mandaraka tentu sudah menunggu. Marilah, sahut Gelagah Putih. Keduanya segera meninggalkan bilik itu. Sambil berjalan Raden Rangga sempat berkata, Gelagah Putih. Dengan pengalaman itu, kau tentu sudah mampu membedakan antara wujud yang sebenarnya dan wujud semu yang dapat dibangunkan oleh satu jenis ilmu tertentu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun teringat beberapa keterangan tentang wujud semu dari kemampuan satu jenis ilmu. Namun mereka tidak sempat memperbincangkannya lagi. Keduanya pun telah menuju ke ruang dalam untuk menghadap Ki Mandaraka. Ketika keduanya memasuki ruang dalam, maka mereka melihat Ki Patih telah duduk di atas sebuah batu hitam beralaskan sehelai kulit harimau yang berwarna kuning kecoklatan. Kemarilah, Ki Patih Mandaraka itu mempersilahkan. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian mendekat. Mereka duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih di hadapan Ki Patih Mandaraka. Kami sudah menunggu, berkata Ki Patih. Ampun Eyang, jawab Raden Rangga. Kami menunggu kesiapan Gelagah Putih lahir dan batin. Kakak sepupunya minta aku menunggu barang 2-3 hari di tanah perdikan Menoreh, kemudian kami berdua telah pergi ke Jati Anom untuk bertemu dengan Kiai Gringsing. Jadi kalian sudah bertemu dengan Kiai Gringsing, bertanya Ki Mandaraka. Ya Eyang. Kami telah menemui Kiai Gringsing untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang padepokan dan perguruan Nagaraga, jawab Raden Rangga. Namun apa yang diketahui oleh Kiai Gringsing adalah keadaan padepokan itu kira-kira 40 tahun yang lalu. Sesudah itu Kiai Gringsing tidak lagi mendengar nama dan kegiatan dari perguruan itu. Namun Kiai Gringsing telah memberikan beberapa ciri yang sesuai dengan pengenalan kita di sini atas orang-orang yang terbunuh itu.
Ki Patih Mandaraka pun mengangguk-angguk, sementara Raden Rangga telah memberikan keterangan sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gringsing. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, Kiai Gringsing telah mengatakan semuanya yang aku ketahui tentang padepokan itu. Keteranganku tidak lebih banyak dari keterangannya. Bahkan Kiai Gringsing telah meminjamkan cincinnya kepada Gelagah Putih, sehingga dengan demikian maka Gelagah Putih telah membawa bekal perlindungan atas dirinya dari racun dan bisa. Karena itu maka kalian benar-benar telah siap untuk pergi, ya Eyang, jawab Raden Rangga. Kami telah siap untuk pergi. Ki Patih mengangguk-angguk. Namun dengan nada rendah ia berkata, tetapi kalian harus menyadari bahwa perjalanan kalian adalah perjalanan yang sangat berat. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan kepada kalian, tetapi jika hal ini terpaksa juga aku katakan, agar kalian tidak mendapat gambaran yang salah dari tugas yang kalian pikul. Ki Patih itu berhenti sejenak, lalu. Tugas ini sebenarnya terlalu berat bagi kalian. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia berpaling ke arah Gelagah Putih yang kemudian menunduk. Kami menyadari Eyang, berkata Raden Rangga kemudian. Tetapi agaknya tugas ini sepadan dengan langkah yang telah kami lakukan dan dianggap salah oleh Ayahanda. Namun restu yang kami harapkan, agar kami dapat melakukan tugas ini dengan baik. Aku akan berdoa untuk kalian, jawab Ki Patih Mandaraka. Namun aku tidak menganjurkan agar kalian segera berangkat. Jika aku tergesa-gesa memanggilmu, sebenarnya karena aku ingin sekedar mendapat kesan, bagaimana sikap dan tanggapanmu. Tetapi ternyata bahwa kalian menghadapi tugas kalian dengan hati yang tegar. Karena itu, maka hatiku pun menjadi tenang pula karenanya. Namun jika kalian berangkat dengan hati yang kecut dan ragu-ragu, maka agaknya sulit untuk melepaskan kalian dalam keadaan yang demikian. Padahal sesuai dengan perintah Panembahan Senapati, maka kalian memang harus berangkat. Kami akan mengemban tugas ini dengan tanggung jawab, berkata Raden Rangga. Syukurlah, desis Ki Patih Mandaraka. Lalu katanya. Namun demikian, barangkali aku dapat menambahkan sedikit pesan atas pengenalanku terhadap perguruan itu. Agaknya ular di dalam goa yang disebut oleh Kiai Gringsing itu memang merupakan tumpuan kekuatan mereka. Jika tumpuan kekuatan mereka itu dapat dilumpuhkan, maka orang-orang perguruan itu akan merasa kehilangan sandaran. Tetapi aku ingin memperingatkan kalian, bahwa melumpuhkan ular di dalam goa itu bukan pekerjaan yang mudah. Seperti dikatakan oleh Kiai Gringsing, jika 40 tahun yang lalu ular itu dihormati karena ular itu merupakan ular yang jarang diketemukan, termasuk wujudnya yang besar, maka kalian dapat membayangkan seberapa besarnya ular itu sekarang. Raden Rangga dan Gelagah Putih saling berpandangan. Namun Raden Ranggalah yang kemudian menjawab. Kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya Eyang. Namun Ki Mandaraka kemudian berkata. Tetapi aku ingin memperingatkan bahwa kalian tidak bertugas untuk menyelesaikan. Kalian hanya diperintah untuk mendapatkan keterangan tentang perguruan itu. Karena itu, kalian tidak usah memaksa diri untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berbahaya lagi, karena untuk mencari keterangan itu pun telah merupakan tugas yang sangat berat. Raden Rangga mengangguk hormat. Namun nampak di wajahnya gejolak perasaan di dalam hatinya. Ki Patih Mandaraka yang tanggap akan sikap Raden Rangga itu pun kemudian berkata, Rangga, jangan membuat kesalahan lagi dengan melakukan kerja yang tidak dibebankan kepadamu. Meskipun mungkin kau berhasil, namun ayahandamu tidak menghendakinya. Ya Eyang, jawab Raden Rangga sambil membungkuk hormat sekali lagi. Namun dalam pada itu Ki Patih Mandaraka itu pun berkata pula dengan nada rendah. Satu hal yang wajib kalian ketahui di samping semuanya yang sudah diuraikan oleh Kiai Gringsing, bahwa keris pusaka yang dibawa orang yang berusaha membunuh Panembahan Senapati itu telah hilang. Hilang, bertanya Raden Rangga. Maksud Eyang, diambil orang? Aku kira bukan itu, jawab Ki Patih Mandaraka. Keris itu telah aku simpan di rumah ini. Namun tiba-tiba saja keris itu sudah tidak ada lagi diurangkannya. Raden Rangga mengangguk-angguk, sementara Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Mereka memang pernah mendengar tentang pusaka yang mampu bergeser dari tempatnya, bahkan menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam pada itu Ki Patih Mandaraka pun berkata selanjutnya. Nah, anak-anak, kalian sudah mendapat gambaran serba sedikit tentang tugas yang akan kalian jalani.
Tetapi kalian tidak perlu tergesa-gesa. Kalian dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya. Sementara itu kalian masih harus menghadap Panembahan Senapati untuk minta diri. Kami memang tidak akan segera berangkat Eyang, sahut Raden Rangga. Kami akan berangkat 4 hari lagi setelah hari ini. 4 hari lagi, bertanya Ki Mandaraka. Apakah kalian mempunyai alasan untuk mengambil hari itu sebagai saat yang paling baik untuk menempuh perjalanan berat kalian? Ya Eyang, jawab Raden Rangga. 4 hari lagi akan berlangsung merti desa di sebuah kademangan di luar kota Mataram. Di tempat itu akan ada permainan adu binten dan garesan. Ki Patih Mandaraka mengerutkan keningnya, sementara Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu Ki Patih bertanya. Apa hubungannya dengan merti desa itu? Raden Rangga tersenyum. Katanya. Tidak ada, Eyang. Tetapi aku ingin melihat binten dan garesan itu di kademangan yang pernah kami lewati ketika kami menempuh perjalanan dari Tanah Perdikan langsung ke Jati Anom. Apa itu perlu sekali Raden? Bertanya Gelagah Putih. Sebaiknya kita melupakannya saja. Heh, jarang sekali sekarang kita jumpai permainan itu, jawab Raden Rangga. Ki Mandaraka pun kemudian menyahut. Tetapi jagalah dirimu baik-baik. Sadari apakah yang terjadi dan apa yang akan kau lakukan. Jika kau ada di antara anak-anak muda yang bermain binten, maka kau bukan bagian dari mereka. Kau mengemban tugas yang jauh berlipat ganda dan bahkan tidak dapat diperbandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu, kau harus mampu menempatkan diri. Kapan kau berlaku sebagai kanak-kanak dan kapan kau menyandang beban sebagai seorang yang telah mendapat kepercayaan dari Panembahan Senapati, apapun alasannya. Raden Rangga mengangguk kecil sambil berdesis. Aku mengerti Eyang. Nah jika demikian, kalian dapat beristirahat. Kita tidak akan menghadap Panembahan Senapati sekarang. Aku baru saja menghadap. Agaknya Panembahan Senapati sedang beristirahat. Besok pagi-pagi saja kita bersama-sama ke istana, berkata Ki Patih Mandaraka. Demikianlah, mereka berdua pun telah mohon diri dari hadapan Ki Mandaraka. Keduanya telah kembali ke dalam bilik Raden Rangga. Namun keduanya tidak terlalu lama duduk sambil berbincang, karena keduanya pun kemudian telah turun ke halaman untuk melihat-lihat kebun kepatihan, dan keduanya pun akhirnya telah berada di kandang kuda. Raden Rangga yang telah meninggalkan kuda-kudanya untuk beberapa hari telah melihat kuda-kuda itu satu demi satu. Sambil menepuk lehernya, maka Raden Rangga pun menyebut nama kudanya itu. Kuda-kuda itu pun seakan-akan menyadari apa yang dilakukan oleh Raden Rangga. Nampaknya mereka merasa bangga bahwa mereka ternyata mendapat perhatian yang besar setelah beberapa hari mereka tidak melihat Raden Rangga datang kepada mereka. Kita akan meninggalkan kuda-kuda ini beberapa lama lagi, berkata Raden Rangga. Termasuk pula kudamu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Jawabnya. Jika kudaku mendapat perawatan berlebihan, maka ia akan menjadi manja lagi sebagaimana ia datang di Tanah Perdikan. Namun kuda itu akhirnya mampu juga menyesuaikan diri dengan kehidupan di Tanah Perdikan menoreh. Tetapi kau harus memelihara kuda itu dengan baik, berkata Raden Rangga. Aku telah berusaha, jawab Gelagah Putih. Raden Rangga mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian telah meninggalkan kandang kuda itu dengan menelusuri kebun sambil ke dinding belakang. Hari itu keduanya benar-benar sempat beristirahat. Di keesokan harinya mereka akan dibawa menghadap oleh Ki Patih Mandaraka untuk minta diri dan mohon restu kepada Panembahan Senapati untuk melakukan tugas mereka yang sangat berat itu. Demikianlah, ketika matahari mulai memanjat langit di hari berikutnya, maka keduanya pun telah bersiap untuk mengikuti Ki Patih Mandaraka. Mereka akan menghadap untuk menerima pesan-pesan. Namun ternyata baik Raden Rangga maupun Gelagah Putih menjadi berdebar-debar juga. Dalam pada itu, ketika Panembahan Senapati menerima permohonan menghadap Ki Patih Mandaraka dan kedua anak muda yang telah diperintahkannya untuk menelusuri jejak orang-orang yang akan membunuhnya, yang diduga ada hubungannya dengan perguruan yang disebut Nagaraga, maka Panembahan Senapati itu pun dengan serta-merta telah mempersilahkan mereka ke ruang dalam. Wajahnya nampak bersungguh-sungguh ketika ia kemudian melihat Ki Patih Mandaraka dan kedua anak muda itu telah menghadap. Sebenarnya lah Ki Patih Mandaraka dapat menebak apa yang sebenarnya bergejolak di dalam hati Panembahan Senapati.
Apalagi dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya terbayang dalam ucapan-ucapannya meskipun samar, bahwa Panembahan Senapati sebenarnya agak menyesal karena telah menjatuhkan perintah yang sangat berat kepada Raden Rangga. Pada saat itu Panembahan Senapati memang terdorong oleh kemarahan yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Namun sebagai seorang pemimpin tertinggi, maka ia tidak akan mungkin menarik kembali kata-kata yang sudah terucapkan. Sabdanya yang telah terucap merupakan keputusan yang pasti dan tidak berubah. Karena itu, betapa berat hatinya untuk melepaskan kedua anak muda itu untuk berangkat ke tujuan yang belum dikenalnya, meskipun Ki Patih Mandaraka dapat menunjukkan arahnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itulah, ketika kemudian Ki Mandaraka menyampaikan permohonan diri bagi kedua anak muda itu, Panembahan Senapati berkata kepada keduanya, "Kalian harus berhati-hati. Kalian harus mendengarkan semua pesan Ki Patih Mandaraka. Tugas kalian adalah sekedar mencari keterangan. Jangan mengambil tindakan apa-apa jika tidak terpaksa untuk melindungi diri kalian." Kedua anak muda itu menyembah hampir bersamaan. "Hamba, Panembahan. Tidak ada bekal yang dapat aku berikan kecuali doa dan restu," berkata Panembahan Senapati itu pula. "Setelah kalian meninggalkan istana ini dan keluar dari gerbang kota, maka segala sesuatu akan tergantung dari kalian berdua sendiri. Banyak pengalaman yang pernah kalian dapat dalam umur kalian yang masih muda. Pergunakanlah pengalaman itu untuk menimbang langkah-langkah yang akan kalian ambil. Hamba, Ayahanda, sembah Raden Rangga." Sebenarnya lah bahwa ia pun merasakan ketulusan hati ayahandanya itu. Ketika kemarahan telah mengendap, Panembahan Senapati tidak dapat melihat lain, bahwa Raden Rangga adalah salah satu di antara anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Demikianlah, maka Panembahan Senapati masih memberikan beberapa pesan tentang sikap dari langkah-langkah yang harus mereka ambil. Berkali-kali Panembahan Senapati memperingatkan bahwa mereka tidak harus menyelesaikan persoalan. Tetapi mereka sekedar menelusuri jejak yang terputus itu. Sementara itu, sebelum kedua anak muda itu mohon diri, mereka masih sempat menyampaikan pesan Ki Gede Menoreh, bahwa sebaiknya pasukan Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh itu ditarik saja. "Kami akan segera memenuhinya," jawab Panembahan Senapati. Pasukan itu ditempatkan di Tanah Perdikan Menoreh dalam hubungannya dengan kehadiran orang-orang yang ingin masuk ke istana itu. Pelaksanaannya akan diatur oleh Paman Mandaraka. "Hamba Panembahan. Hamba akan segera menjalankannya," sahut Ki Patih Mandaraka. Ketika kemudian Raden Rangga dan Gelagah Putih mohon diri, maka ternyata Panembahan Senapati telah memberikan bekal perjalanan secukupnya. Kedua anak muda itu tidak akan kekurangan bekal meskipun perjalanan mereka cukup panjang. Tetapi bekal itu adalah sekedar bekal perjalanan kewadagan. "Aku tidak dapat memberikan bekal ilmu yang akan dapat bermanfaat bagi anak itu," berkata Panembahan Senapati di dalam hatinya. Dalam waktu yang singkat, upaya apapun juga tentang peningkatan ilmu tidak akan dapat melampaui ilmu yang secara khusus telah dimilikinya. Namun ternyata Panembahan Senapati bertanya juga tentang Gelagah Putih. "Apakah kau telah memiliki perlindungan diri terhadap bisa dan racun? Karena menurut pendengaranku, padepokan itu akrab sekali hubungannya dengan berbagai jenis ular." Gelagah Putih pun telah menceritakan pertemuannya dengan Kiai Gringsing sebelum ia menghadap Panembahan Senapati. "Jadi kalian telah bertemu dengan Kiai Gringsing?" bertanya Panembahan Senapati. "Hamba, Panembahan," jawab Gelagah Putih. "Syukurlah. Ternyata Kiai Gringsing juga ikut berusaha untuk menjaga kesejahteraanmu. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan yang kau dapat dari segala pihak, kau dapat melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya," desis Panembahan Senapati dengan nada dalam. Namun kemudian katanya, "Nah, sandarkan tugas yang akan kau lakukan itu kepada perlindungan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kalian berhasil. Aku tidak menentukan kapan kalian harus kembali membawa hasil usahamu. Dan karena itu, maka kalian dapat menentukan sendiri kapan kalian akan berangkat dan kapan kalian merasa bahwa tugas kalian sudah selesai." Kedua anak muda itu mengangguk hormat sambil menyembah. Sejenak kemudian, maka Ki Patih Mandaraka lah yang mohon diri bersama kedua anak muda itu untuk meninggalkan Paseban Dalam. Pesan Panembahan Senapati memberikan kesan yang sangat dalam di hati Raden Rangga.
Ia merasakan betapa ayahandanya melepaskannya dengan berat hati, meskipun perintah itu keluar juga dari ayahandanya. Dengan demikian maka terasa pada Raden Rangga bahwa ayahandanya sama sekali tidak mengabaikannya. Tidak mengusirnya dengan semena-mena, meskipun hukuman itu jatuh atasnya. Terasa kehangatan memeluk hati anak muda itu. Namun dengan demikian ia justru menjadi semakin mantap untuk melakukan tugas yang dibebankannya kepadanya itu. Demikianlah maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan istana Panembahan Senapati menuju ke istana Kepatihan. Di sepanjang jalan, Ki Patih Mandaraka sempat menyebut betapa Panembahan Senapati merasa menyesal atas perintah yang sudah diucapkan. Namun sebagaimana keputusan telah jatuh, maka Panembahan Senapati tidak dapat mencabutnya kembali. Tiba-tiba saja Raden Rangga berkata, "Kami akan berusaha memancing orang-orang yang pernah kami jumpai di Kali Opak, atau dimanapun juga dapat kami temui. Menurut pengamatan kami, orang-orang itu adalah kawan-kawan dari orang-orang yang pernah berusaha membakar hutan di tanah perdikan Menoreh." "Tidak ada gunanya," berkata Ki Patih Mandaraka. "Seandainya kau dapat menangkap mereka, maka kau tidak akan mendapat banyak petunjuk. Kami masih menahan orang yang kami duga terlibat. Namun di antara mereka yang melakukan tugas-tugas tertentu tidak akan dapat mengatakan apapun tentang orang-orang terpenting. Bahkan orang-orang Nagaraga itu telah mengupah kelompok-kelompok kecil untuk menjadi ujung langkah-langkah mereka. Jika kita menangkap mereka, maka mereka hanya tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi sia-sialah untuk menelusur lewat orang-orang seperti itu. Namun seandainya kita berhasil menangkap orang-orang terpenting di antara mereka, sebagaimana yang memasuki istana, mungkin kita akan mendapat sedikit petunjuk tentang perguruan mereka, meskipun kita tahu bahwa mereka akan berusaha untuk mempertahankan rahasia mereka sejauh-jauhnya. Karena itu, ayahandamu sangat kecewa ketika ia mendengar bahwa 3 orang itu telah terbunuh semuanya." Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Namun di luar sadarnya ia bergumam, "Kami hanya membunuh 2 orang. "Iya," sahut Ki Mandaraka. "Aku tahu maksudmu. Kalian berdua tidak sengaja membunuh mereka, sebagaimana Panembahan Senapati agaknya juga tidak sengaja membunuh." Raden Rangga mengerutkan keningnya. Dengan gagap ia berkata, "Bukan, Eyang. Bukan maksudku mengatakan demikian." Ki Mandaraka tersenyum sambil menjawab, "Sudahlah. Apapun yang terjadi, Panembahan Senapati sudah mengambil keputusan." Raden Rangga mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, ketiga orang itu pun kemudian telah berada kembali di Kepatihan. Ternyata Raden Rangga benar-benar ingin menunggu hari yang diketahuinya akan dilangsungkan merti desa di sebuah padukuhan yang sebelumnya tidak dikenalnya. Sekedar untuk melihat anak-anak muda itu bermain. Dalam kesempatan tersendiri, ketika Raden Rangga sedang tidak ada di biliknya, Ki Mandaraka yang menengok bilik itu telah berkata kepada Gelagah Putih, "Biar sajalah. Ia tidak pernah berkesempatan untuk bermain seperti itu." Gelagah Putih mengangguk hormat sambil menjawab, "Semuanya memang terserah kepada Raden Rangga, Ki Patih. Namun ada baiknya sekali-sekali kau memperingatkan jika ia terdorong melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Pada saat-saat tertentu Raden Rangga memang melakukan sesuatu yang seakan-akan tidak dipikirkannya masak-masak. Namun itu adalah bagian daripadanya, sebagaimana ia kadang-kadang memberinya beberapa petunjuk dan nasihat. Dalam pada itu, sambil menunggu hari yang dikehendaki oleh Raden Rangga untuk berangkat, kedua anak muda itu masih juga sempat mengadakan latihan-latihan khusus. Sekali-sekali mereka sempat mengadakan pemusatan nalar budi. Dalam semadi mereka berusaha untuk menyiapkan diri agar pada saat mereka berangkat, mereka benar-benar sudah siap lahir dan batinnya. Demikianlah ketika hari itu tiba, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mohon diri kepada Ki Patih Mandaraka. Mereka memilih waktu menjelang tengah malam untuk meninggalkan Kepatihan. Dengan berjalan kaki mereka berharap bahwa pagi-pagi mereka telah berada di sebuah padukuhan yang sedang mengadakan merti desa, dengan permainan yang telah menarik perhatian Raden Rangga. Pada kesempatan terakhir Ki Patih masih juga mengingatkan bahwa mereka hanya berkewajiban untuk menelusuri jejak orang-orang itu. Mereka tidak perlu bertindak lebih jauh, karena itu akan sangat berbahaya. Demikianlah,
maka kedua anak muda itu meninggalkan kepatihan dengan membawa bekal dan pesan-pesan serta doa dari orang-orang tua yang mereka tinggalkan. Baik di Mataram, di Tanah Perdikan Menoreh, maupun yang berada di Jati Anom. Dengan demikian maka mereka telah mendapat alas berpijak selama mereka berada dalam perjalanan. Prajurit yang bertugas di Regol mengangguk hormat ketika mereka melihat kedua anak muda itu keluar. Mereka tidak melihat keduanya membawa bekal yang terbungkus rapi. Namun mereka melihat kedua anak muda itu membawa masing-masing kampil yang tidak terlalu besar terikat di lambung. Sementara itu, ternyata Raden Rangga telah membawa sebuah tongkat yang terbuat dari sebatang pring gading yang berwarna kuning seperti gading. Ketika Gelagah Putih bertanya tentang tongkat itu tanpa maksud apa-apa selain sekedar pertanyaan saja, maka jawab Raden Rangga sangat menarik, meskipun Gelagah Putih tidak menyahut lagi. Katanya, "Tongkat ini tiba-tiba saja sudah berada di sanggarku. Aku tidak tahu kapan dan siapa yang menaruhnya. Atau mungkin aku sendiri yang lupa membawanya dan meletakkan di sanggar." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Raden Rangga itu menarik ujung tongkatnya menggores tanah. Bekas ujung tongkatnya itu nampak bagaikan bercahaya kebiru-biruan, seperti ribuan kunang-kunang yang melekat memanjang. "Apa artinya itu, Raden?" bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum saja. Namun goresan berikutnya tidak lagi menunjukkan kelainan apapun juga. Tidak ada lagi cahaya kebiruan yang membekas dan bahkan Raden Rangga pun telah mengangkat tongkat pring gadingnya dan memanggulnya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa yang menimbulkan cahaya itu tentu bukan karena tongkatnya itu saja, tetapi juga karena kemampuan Raden Rangga yang tersalur pada tongkatnya itu. Demikianlah, keduanya pun kemudian telah sampai ke pintu gerbang kota. Para petugas di pintu gerbang itu pun tidak banyak bertanya kepada Raden Rangga dan kawannya, karena kebanyakan mereka sudah tahu bahwa anak muda itu datang dan pergi kapan saja ia kehendaki tanpa mengenal waktu. Karena itu meskipun saat itu Mataram sedang diliputi oleh sepinya tengah malam, namun para prajurit di pintu gerbang tidak mempersoalkannya. Demikianlah, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah menempuh awal dari perjalanannya yang panjang. Mereka menyusup ke dalam gelapnya malam. Angin yang basah telah membuat keduanya merasa segar. Ketika Raden Rangga menengadahkan kepalanya, maka dilihatnya bintang yang bergayutan di langit. Namun di ujung utara nampak awan yang kelabu menyelimuti puncak Gunung Merapi. "Kita tidak tergesa-gesa," berkata Raden Rangga. "Ya. Kita tidak tergesa-gesa," jawab Gelagah Putih. Karena itu, maka keduanya pun berjalan dengan langkah-langkah ringan tanpa dibebani ketergesa-gesaan. Bahkan sekali-sekali mereka berhenti memperhatikan tanaman yang subur di sebelah-menyebelah jalan. Semakin lama keduanya menjadi semakin jauh dari pintu gerbang Mataram. Mereka memasuki daerah padukuhan yang dilindungi oleh tanah persawahan yang luas dan subur. Beberapa kali keduanya telah melintasi padukuhan yang sepi. Namun jika mereka sampai ke gardu yang berisi beberapa orang peronda, maka lebih baik keduanya mencari jalan lain agar tidak terlalu banyak pertanyaan yang harus mereka jawab. Dengan kemampuan mereka, maka keduanya dapat saja melintasi halaman-halaman yang gelap tanpa diketahui oleh para peronda. Semakin jauh mereka berjalan, maka malam pun menjadi semakin dalam. Bintang-bintang telah bergeser ke arah barat. Sedangkan awan yang kelabu di sisi utara seakan-akan telah berkembang. Raden Rangga yang mengamati awan itu pun berkata, "Angin bertiup ke utara. Agaknya masih belum akan hujan." Gelagah Putih pun mengangkat wajahnya. Namun ia sependapat dengan Raden Rangga bahwa awan itu akan semakin terdesak. Tetapi jika awan itu menjadi semakin padat dan memanjat semakin tinggi, maka hujan justru akan jatuh. Tetapi di lereng Gunung Merapi. Namun tiba-tiba saja kedua orang anak muda itu telah dikejutkan oleh derap seseorang yang berlari. Ketika dari antara pohon perdu di tikungan muncul seseorang, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih pun telah berhenti. Tetapi orang itu terkejut pula melihat Raden Rangga dan Gelagah Putih yang tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Sejenak orang itu kebingungan. Namun ia tidak dapat lari kembali ke arah ia datang. Apalagi sejenak kemudian telah terdengar teriakan-teriakan yang mendebarkan. "Pencuri, pencuri!" terdengar suara teriak yang susul-menyusul. Bahkan ada yang berteriak,
Perampok, perampok. Apakah betul ia pencuri? Desis Raden Rangga. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia harus bertindak cepat. Demikian orang itu berusaha meloncati parit, maka Gelagah Putih justru telah mendahuluinya. Tenaga Gelagah Putih bukan imbangan tenaga orang itu. Karena itu, ketika Gelagah Putih menangkap lengannya, maka orang itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Namun orang itu tiba-tiba saja telah merengek. Lepaskan aku bukan pencuri. Kenapa kau dikejar-kejar seperti itu jika kau bukan pencuri? Bertanya Gelagah Putih. Agaknya terjadi salah paham. Tetapi aku tidak sempat menjelaskan, berkata orang itu. Aku sama sekali tidak mencuri dan apalagi merampok, tetapi aku memang ingin melarikan diri dari rumah paman. Kenapa? Bertanya Raden Rangga yang sudah berdiri di sebelahnya. Tetapi Raden Rangga dan Gelagah Putih tidak sempat mendengar jawaban orang itu, karena tempat itu tiba-tiba saja sudah dikepung. Teriakan-teriakan terdengar semakin keras dan kasar. Nah, itu orangnya, terdengar suara lantang. Seorang bertubuh tinggi berdiri bertolak pinggang. Sementara itu beberapa orang lain pun telah berkerumun pula di sekitar Raden Rangga, Gelagah Putih dan orang yang telah mereka kejar itu. Ternyata mereka bertiga, terdengar yang lain berteriak. Raden Rangga dan Gelagah Putih terkejut mendengar tuduhan itu. Namun mereka masih belum mengatakan apa-apa. Mereka tidak akan lari lagi, geram orang bertubuh tinggi itu. Sekarang terserah kepada kita, apa yang akan kita lakukan atas mereka. Kita selesaikan saja, teriak orang yang berdiri di antara kerumunan itu. Ya kita selesaikan mereka, sahut yang lain. Karena agaknya orang-orang itu benar-benar akan bertindak kasar, maka Gelagah Putih pun telah berkata. Kisanak, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Jangan berpura-pura, geram orang bertubuh tinggi itu. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Tetapi berilah kesempatan kami menjelaskan, berkata Gelagah Putih. Kami berdua saja dalam perjalanan mendekati padukuhan itu. Orang-orang yang mengepung mereka itu saling berpandangan. Namun orang bertubuh tinggi itu tiba-tiba menggeram. Omong kosong. Kalian bertiga tentu sekelompok perampok. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata kepada orang yang telah dikejar oleh orang-orang itu. Kau dapat mengatakan yang sebenarnya. Tetapi sebelum orang itu menjawab, orang bertubuh tinggi itu telah memotong. Kalian dapat berbicara apa saja untuk membersihkan diri kalian. Tetapi kalian tidak dapat mengelabuhi kami. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Sementara itu hampir di luar sadarnya ia telah memandang berkeliling. Lebih dari 10 orang telah mengepungnya. Bahkan beberapa orang telah berdiri di antara tanaman di sawah. Pada itu Gelagah Putihlah yang kemudian mengguncangkan tubuh orang yang masih saja dipegangi lengannya itu sambil bertanya. Berbicaralah. Apakah kau memang pencuri? Tidak. Aku bukan pencuri, jawab orang itu. Tunggu apa lagi, tiba-tiba seorang bertubuh gemuk menyeruak di antara kawan-kawannya. Kita selesaikan saja mereka. Cepat, teriak yang lain. Waktu kita tinggal sedikit. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Ayo, sahut yang lain lagi. Jika Ki Jagabaya mengetahui, maka kita kehilangan kesempatan karena orang-orang ini tentu akan dibawa oleh Ki Jagabaya. Kita tentu tidak lagi diperbolehkan untuk menyentuhnya. Tetapi Gelagah Putih masih berusaha mencegah. Jangan begitu Kisanak. Marilah kita pelajari dengan sungguh-sungguh, apakah benar orang ini bersalah. Jika perlu kita bawa orang ini menghadap Ki Jagabaya. Untuk menghilangkan kecurigaan kalian, kami berdua bersedia untuk ikut bersama kalian. Jangan banyak bicara, geram orang bertubuh tinggi yang kemudian berpaling kepada kawan-kawannya. Kita harus bertindak cepat. Mereka sadar bahwa Ki Jagabaya akan dapat menyelamatkan mereka. Kita selesaikan saja agar kawan-kawan mereka menjadi jera, teriak yang berada di tengah sawah. Gelagah Putih melihat kemarahan yang tidak terkendali pada orang-orang yang mengepung itu. Sikap yang sangat berbahaya. Sementara itu belum pasti bahwa orang yang mereka kejar itu bersalah dan pantas untuk mendapat hukuman. Karena itu, sekali lagi Gelagah Putih mengguncang orang itu. Berbicaralah bahwa kau bukan pencuri. Atau barangkali kau memang mencuri?
Aku tidak mencuri, sahut orang itu dengan suara gemetar ketakutan. Kita selesaikan mereka bertiga, geram orang yang bertubuh gemuk. Kita tidak akan membiarkan mereka lepas dari tangan kita. Gelagah putih menjadi tegang. Sementara itu orang yang telah dikejar-kejar itu pun berusaha untuk menjelaskan. Aku tidak mencuri. Aku adalah kemenakan Ki Dungkruk. Omong kosong, teriak yang bertubuh gemuk. Jika kau tamu di rumah Ki Dungkruk, kau tidak akan keluar dari regol halaman sambil mengendap-endap dan lari ketika disapa orang. Aku tidak mau dibawa kembali ke rumah itu, jawab orang itu. Lalu. Tetapi persoalannya adalah persoalan keluarga. Bohong, teriak beberapa orang hampir berbareng. Beberapa orang lainnya agaknya tidak sabar lagi. Seorang yang membawa sepotong kayu membentak. Tundukkan kepalamu agar aku mudah memukulmu. Mungkin dengan demikian aku tidak memukulmu dengan sepenuh kekuatanku. Kita bicara dengan Ki Jagabaya. Gelagah putih masih berusaha. Tetapi usahanya sia-sia. Orang-orang itu ternyata ingin menyelesaikan persoalan itu sendiri. Mereka ingin mendapat kepuasan dengan berlaku kasar terhadap orang-orang yang mereka tuduh bersalah, meskipun belum dapat dibuktikan. Namun dalam pada itu, Raden Rangga yang sejak semula nampaknya hanya memperhatikan saja apa yang terjadi itu, tiba-tiba saja telah tertawa. Orang-orang yang marah itu telah berpaling semuanya kepada anak muda itu. Bahkan kemudian di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Kalian memang aneh. Kalian seakan-akan telah kerasukan iblis dan begitu bernafsu untuk memukuli orang. Bahkan mungkin jika kalian terdorong oleh arus perasaan kalian tanpa kendali, maka korban tidak akan dapat dielakkan. Orang yang kalian pukuli akan mati. Dan ternyata orang itu tidak bersalah." Orang-orang yang mengepungnya itu termangu-mangu sejenak. Namun yang bertubuh gemuk berkata, "Jangan hiraukan. Kita selesaikan saja mereka daripada harus menyeretnya kepada Ki Jagabaya." Gelagah putih merasa bahwa kesempatannya untuk berbicara telah benar-benar tertutup. Raden Rangga pun mulai mengerutkan keningnya. Jantungnya mulai berdegup semakin cepat. Namun ia masih berkata, bukankah besok kalian akan merti desa? Kenapa malam ini kalian begitu bernafsu untuk membunuh?" "Persetan," teriak yang gemuk. "Jangan mengada-ada. Cepat kita selesaikan," teriak yang lain. Orang-orang itu mulai bergerak mempersempit kepungan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang telah mengacu-acukan senjata yang mereka bawa. Orang yang masih dipegangi lengannya oleh Gelagah putih itu menjadi ketakutan. Dengan suara bergetar ia minta, "Jangan. Aku tidak bersalah apa-apa. Aku bukan pencuri." Tetapi orang-orang itu tidak mendengarkannya lagi. Gelagah putih pun menjadi agak bingung. Langkah apa yang harus diambilnya menghadapi orang-orang yang marah itu? Dalam kebingungan itu, tiba-tiba saja Raden Rangga telah mengambil langkah. Tanpa berbicara lagi, maka ia pun telah meloncat berlari meninggalkan Gelagah putih dan orang yang disebut pencuri itu. Ternyata Raden Rangga telah menarik perhatian. Apalagi Raden Rangga telah membentur seorang di antara orang-orang yang mengepungnya sehingga orang itu jatuh terguling. Namun dengan cepat orang itu berusaha untuk bangkit, dengan marah orang itu pun kemudian berteriak, "Tangkap orang itu!" Sikap Raden Rangga telah menimbulkan kekisruhan sejenak. Namun orang-orang itu pun cepat menguasai diri. Mereka pun dengan serta-merta telah berlari mengejar Raden Rangga. Meskipun demikian orang yang bertubuh tinggi itu sempat berteriak, "Jangan tinggalkan kedua orang itu tanpa dijaga." Ketika orang-orang itu berlari mengejar Raden Rangga, maka 3 orang telah tinggal menjaga Gelagah putih dengan orang yang disebut pencuri itu. Mereka sama sekali tidak menyadari dengan siapa sebenarnya mereka berhadapan. Dalam pada itu, Raden Rangga pun telah berlari menyusuri jalan bulak. Ia menyadari bahwa beberapa orang telah mengejarnya. Namun Raden Rangga justru merasa bahwa rencananya berhasil. Beberapa saat Raden Rangga masih berlari-lari. Orang-orang yang mengejarnya itu merasa semakin lama menjadi semakin dekat. Mereka berharap bahwa mereka akan dapat segera menangkap anak muda yang mereka kejar itu. Tetapi Raden Rangga telah memperhitungkan dengan baik. Demikian mereka menjadi semakin jauh, maka Raden Rangga pun mulai mempercepat larinya. Semakin lama semakin cepat, sehingga jarak di antara mereka pun menjadi semakin jauh lagi.
Namun Raden Rangga tidak ingin meninggalkan orang-orang yang mengejarnya itu terlalu jauh sehingga orang-orang yang mengejarnya melepaskannya karena mereka menjadi putus asa. Karena itu maka jika jaraknya sudah terlalu jauh, Raden Rangga telah memperlambat lagi larinya, sehingga orang-orang yang mengejarnya itu berpengharapan lagi untuk dapat menangkapnya, karena mereka menganggap orang yang dikejarnya itu menjadi lelah. Sementara orang-orang yang mengejar Raden Rangga itu menjadi semakin jauh, maka Gelagah Putih pun mulai mencoba berbuat sesuatu. Dengan hati-hati ia mulai membuka pembicaraan. Kisanak, kenapa kalian mengejar orang ini? Bukankah menurut pengakuannya ia bukan pencuri? Omong kosong, jawab salah seorang dari mereka yang menunggu keduanya itu. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Kita menunggu kawan-kawan kembali. Kenapa menunggu? Bertanya Gelagah Putih. Aku kira tidak ada gunanya kita menunggu. Sebaiknya bawa saja kami menghadap Ki Jagabaya. Tetapi orang itu menggeram. Katanya, buat apa kita menghadap Ki Jagabaya? Kita dapat menyelesaikannya sendiri. Kalian tidak berhak menyelesaikannya sendiri. Bahkan seandainya orang ini benar-benar mencuri, maka seharusnya kalian serahkan kepada Ki Jagabaya. Apalagi jika tidak, jawab Gelagah Putih. Persetan, geram salah seorang dari mereka. Jika kau masih saja banyak bicara, maka aku akan membungkam mulutmu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih berbicara lagi. Jangan begitu Kisanak. Semuanya ada paugerannya. Paugeran itulah yang harus kita anut agar kehidupan dapat berjalan dengan tertib. Jika kita masing-masing menentukan langkah sendiri-sendiri, maka kehidupan akan semakin kacau. Tetapi ketiga orang yang menunggui kedua orang itu justru menjadi marah. Mereka bergerak hampir berbaring mendekati Gelagah Putih dan orang yang dituduh mencuri itu. Namun sejenak mereka tertegun. Bahkan mereka menjadi gelisah. Seorang di antara mereka pun menggeram. Setan. Tentu Ki Jagabaya yang datang itu. Gelagah Putih pun mendengar beberapa orang datang. Sebenarnya lah sejenak kemudian beberapa orang muncul dari balik gerumbul di tikungan jalan bulak itu. Salah seorang di antara ketiga orang itu mengumpat. Kau berhasil menyelamatkan dirimu dengan kehadiran Ki Jagabaya. Tetapi seorang kawanmu itu tentu akan mati. Kalian tidak berhak membunuh, sahut Gelagah Putih. Jika kawanku itu mati, maka kalian akan dihukum oleh Ki Jagabaya. Pembicaraan itu terputus ketika seorang yang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang maju mendekat. Dalam kegelapan nampak wajahnya yang garang berwibawa. Apa yang terjadi? Bertanya orang itu. Maaf Ki Jagabaya. Kami mendahului Ki Jagabaya. Kami telah menangkap pencuri, jawab salah seorang dari ketiga orang itu. Pencuri? Bertanya Ki Jagabaya. Di mana orang itu, dan kemana kawan-kawanmu? Salah seorang dari ketiga orang itu menjawab. Dua orang ini. Yang seorang telah melarikan diri. Kawan-kawan kami sedang mengejar yang seorang itu. Kenapa kalian tidak melaporkan kepadaku? Seandainya Ki Dungkruk tidak memberitahukan kepadaku, maka aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalian juga tidak membunyikan isyarat apapun. Kenapa kalian tidak memukul kentongan? Ketiga orang itu tidak menjawab. Namun Gelagah Putihlah yang menjawab. Mereka sengaja ingin meninggalkan Ki Jagabaya. Omong kosong, geram salah seorang dari mereka. Iya, sambung Gelagah Putih. Mereka mengharap agar Ki Jagabaya tidak mengetahui. Karena jika demikian maka mereka tidak sampai menjatuhkan hukuman menurut kehendak mereka sendiri. Ketiga orang itu menggeretakkan giginya. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Rasa-rasanya mereka ingin menerkam dan meremas mulut Gelagah Putih. Tetapi di hadapan Ki Jagabaya dan beberapa bebahu, mereka tidak berani melakukannya. Dalam pada itu, Ki Dungkruk yang mengikuti Ki Jagabaya itu berkata, Inilah kemanakanku itu Ki Jagabaya. Ia bukan pencuri. Aku tidak tahu kenapa malam-malam ia berkeliaran di luar halaman, sehingga menimbulkan salah paham. Ketika aku mendengar teriakan-teriakan anak muda di luar, maka aku tidak melihat kemanakanku di rumah, dan pintu pun tidak diselarak, sehingga aku sudah mengira bahwa tentu kemanakanku itulah yang telah disangka pencuri itu. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Dipandanginya ketiga orang yang semua menjaga Gelagah Putih dan orang yang disangka pencuri itu.
Lalu katanya, "Kita semuanya pergi ke rumahku." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun ia sadar bahwa ia tidak akan dapat menolak jika Ki Jagabaya berkeras untuk membawanya. Meskipun demikian ia berkata, "Ki Jagabaya, aku adalah seorang pengembara yang tidak tahu menahu persoalan ini. Aku berdua dengan saudaraku berjalan di bulak ini ketika kami berdua bertemu dengan orang yang disebut pencuri ini. Seorang saudaraku itu demikian ketakutan sehingga ia melarikan diri dan dikejar beberapa orang. Aku justru menjadi cemas bahwa saudaraku itu akan mengalami nasib buruk. Sudah beberapa kali aku peringatkan," berkata Ki Jagabaya. "Tidak seorang pun boleh menentukan hukum langsung seperti ini." "Ya," jawab Gelagah Putih. "Hampir saja kami dipukuli. Mereka memang sengaja meninggalkan Ki Jagabaya. Seandainya kami sudah mati di sini, maka apakah akibatnya, sementara kami tidak bersalah?" Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Sementara ketiga orang yang tidak ikut mengejar Raden Rangga itu mengumpat di dalam hati. Namun sejenak kemudian Ki Jagabaya pun telah memerintahkan beberapa orang yang dipimpin oleh seorang bebahu untuk mencari orang-orang yang mengejar seorang yang diaku oleh Gelagah Putih sebagai saudaranya. "Ketemukan mereka dan cegah jika terjadi sesuatu atas anak muda itu," berkata Ki Jagabaya. "Aku akan membawa orang-orang ini ke rumah." "Apakah aku diperkenankan ikut mencari saudaraku?" bertanya Gelagah Putih. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Pergilah." Gelagah Putih pun mengangguk sambil berkata, "Terima kasih Ki Jagabaya." Namun Ki Jagabaya masih ingin meyakinkan kebenaran pengakuan Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun bertanya kepada kemenakan Ki Dungkruk, "Apakah benar orang ini kau jumpai di sini?" "Ya Ki Jagabaya. Ia justru yang telah menangkap aku," jawab kemenakan Ki Dungkruk itu. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku berpapasan dengan seseorang yang berlari-lari dan dikejar oleh orang banyak sambil meneriakkan pencuri, maka aku telah menangkapnya, namun kemudian aku justru dituduh oleh orang banyak itu sebagai kawannya yang bersama-sama ingin melakukan kejahatan," jawab Gelagah Putih. "Kita sudah tidak menghormati lagi paugeran," berkata Ki Jagabaya. "Jika terjadi malapetaka, maka semuanya akan menyesal." Lalu tiba-tiba saja Ki Jagabaya membentak kemenakan Ki Dungkruk. "Kenapa kau berkeliaran malam-malam? Aku memang akan pergi dari rumah paman. Aku tidak mau dipaksa menyetujui persoalan warisan sepeninggal ibuku. Kakak perempuan paman itu. Aku akan mengadu kepada ayahku," jawab orang itu. "Tetapi malam-malam begini, dan kau tidak dikenal di padukuhan ini," bentak Ki Jagabaya pula. Orang itu terdiam. Namun sementara itu Gelagah Putih berkata, "Aku minta diri. Aku akan mencari saudaraku." "Pergilah bersama beberapa orang-orangku," jawab Ki Jagabaya. Gelagah Putih pun kemudian bersama dengan beberapa orang telah meninggalkan tempat itu untuk mencari Raden Rangga yang lari dikejar oleh beberapa orang. Sebenarnya lah Gelagah Putih tidak perlu mencemaskan Raden Rangga sebagaimana Raden Rangga juga tidak merasa perlu untuk mencemaskan Gelagah Putih. Tetapi mereka tidak dapat dengan semena-mena menunjukkan kelebihan mereka. Karena itu, Raden Rangga telah memilih cara yang aneh. Ia berlari tanpa berhenti. Kadang-kadang jaraknya menjadi jauh. Namun kadang-kadang menjadi dekat. Ternyata Raden Rangga tidak berlari terlalu jauh. Ia hanya berputar-putar saja di jalan bulak. Ia berbelok di simpang 3 atau simpang 4. Kemudian di persimpangan berikutnya ia justru mengambil jalan ke arah jalan semula. Setelah beberapa lamanya mereka berkejaran, maka satu demi satu orang-orang yang mengejarnya itu pun telah kehabisan nafas. Bahkan seorang di antara mereka telah dengan serta-merta menjatuhkan dirinya dan berbaring di pinggir jalan dengan nafas yang hampir terputus. Yang lain berdiri sambil bertolak pinggang menekan lambungnya yang rasa-rasanya menegang. Sedangkan yang lain merintih karena kakinya tiba-tiba menjadi kejang. Namun sebagian besar di antara mereka merasa bahwa nafas mereka menjadi hampir putus karenanya. Jalan, mereka telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk mengejar Raden Rangga, yang kadang-kadang hampir teraih tangan dari pengejarnya yang paling depan. Namun jarak itu kemudian menjadi panjang. Lalu mendekat lagi. Sehingga setiap orang telah memaksa diri untuk berlari sekencang-kencangnya.
Tetapi dengan demikian maka nafas mereka pun rasa-rasanya telah terputus di kerongkongan. Akhirnya, tidak seorang pun lagi yang dapat mengejar Raden Rangga. Dua orang terkuat di antara mereka pun tidak lagi dapat berlari kencang. Mereka tertatih-tatih di belakang Raden Rangga yang maju perlahan-lahan sambil sekali-sekali berpaling ke arah kedua orang itu. Namun akhirnya keduanya pun tidak dapat melanjutkannya. Sambil mengumpat keduanya menjatuhkan diri duduk di atas tanggul parit di pinggir jalan. Raden Rangga berdiri beberapa langkah dari keduanya. Beberapa saat ia memandangi kedua orang itu. Namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah permainan kita sudah selesai?" "Persetan," geram salah seorang dari kedua orang yang kelelahan itu. "Kalian belum berhasil menangkap aku," berkata Raden Rangga. "Anak demit," teriak orang yang bertubuh agak gemuk yang sudah kehabisan nafas itu. Sambil terengah-engah ia berkata, "Aku pilin lehermu sampai putus." Raden Rangga justru mendekat. Sambil tertawa ia berkata, "Tangkap aku, dan pilin leherku." Orang bertubuh gemuk itu menjadi marah sekali. Tiba-tiba saja ia bangkit meloncat meraih Raden Rangga. Namun ia pun justru jatuh terjerembab. Dengan susah payah orang itu berusaha bangkit. Kawannya yang juga kelelahan memang berusaha untuk menolongnya. Namun rasa-rasanya tubuhnya sendiri sudah tidak mampu bergerak lagi. Raden Rangga pun kemudian berjongkok beberapa langkah dari keduanya. Dengan nada rendah ia pun berkata, "Sudahlah. Beristirahat sajalah sebelum nafas kalian terputus. Nanti jika keadaan kalian sudah baik, kita bermain-main lagi." Sementara Fajar menyingsing. "Anak setan," geram orang bertubuh agak gemuk itu. "Jangan marah. Bukankah besok kalian akan merti desa?" bertanya Raden Rangga. "Tidak," teriak orang bertubuh gemuk itu. "Siapa bilang besok merti desa?" Raden Rangga mengangguk-angguk. Agaknya padukuhan-padukuhan yang menyelenggarakan pertandingan binten dan garesan itu tidak termasuk kademangan yang sama dengan padukuhan tempat orang-orang ini tinggal, karena jaraknya memang masih agak jauh. Namun dalam pada itu, Raden Rangga pun berkata, "Baiklah. Meskipun besok kalian tidak akan merti desa, tetapi bukankah sebaiknya kalian malam ini tidak memburu orang yang tidak bersalah?" "Tutup mulutmu. Aku ingin menyumbatnya dengan lumpur jika kau masih berbicara terus," geram orang yang lain, yang bertubuh kecil. Raden Rangga tertawa. Katanya, "Jangan terlalu garang. Tidak baik bagi kalian jika kalian cepat marah. Kalian akan menjadi cepat tua." Kedua orang itu tidak dapat menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dada mereka. Tetapi keduanya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka berusaha untuk bangkit, maka keduanya akan terjatuh. "Kisanak," berkata Raden Rangga, "jika aku seorang pencuri atau perampok, aku sekarang mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu atas kalian. Apalagi kalian telah mengejar aku dan bahkan akan menyakiti aku. Dalam keadaan seperti sekarang ini, aku akan dapat membalas kalian, meskipun rencana kalian itu belum sempat kalian lakukan." "Persetan," teriak orang yang bertubuh kecil. "Tutup mulutmu, atau aku akan benar-benar membunuhmu." "Aku tahu, kau berteriak-teriak agar ada orang lain yang mendengarnya dan datang kemari. Namun berapapun banyaknya orang datang kemari, mereka tidak akan dapat menangkap aku," jawab Raden Rangga. "Di padukuhan aku telah dilatih untuk berlari cepat. Dalam pertandingan lari di antara padukuhan-padukuhan dalam merti desa di padukuhanku, aku selalu mewakili anak-anak muda sepadukuhanku." Orang bertubuh kecil itu benar-benar marah. Digenggamnya tanah dan dilemparkannya kepada Raden Rangga. Tetapi seakan-akan angin justru bertiup dengan tiba-tiba dari arah anak muda yang berjongkok itu. Karena itu, maka debu pun telah menghambur justru ke arah wajah orang itu sendiri. Orang itu mengumpat ketika matanya merasa pedih karena debu yang masuk ke dalamnya. Raden Rangga tertawa. Katanya, "Kenapa kau kotori wajahmu dengan debu?" Orang itu mengumpat-umpat kasar. Digosok-gosoknya matanya yang pedih, sementara kawannya yang bertubuh gemuk hanya dapat menyaksikan dengan tubuh yang sangat lemah. Raden Ranggalah yang kemudian bangkit dan tiba-tiba saja ia memegangi tangan orang itu sambil berkata, "Marilah, aku tolong kau mencuci mukamu di parit di pinggir jalan ini." Orang itu tidak menolak.
Ia dengan dipapah oleh Raden Rangga telah bergeser dan turun ke parit. "Cucilah wajahmu," berkata Raden Rangga sambil mempermainkan ujung tongkatnya di dalam air parit. Orang bertubuh kecil itu pun kemudian duduk di tanggul parit. Kakinya berada di dalam air, sementara itu, tangannya pun sibuk mencuci wajahnya yang penuh dengan debu. Baru beberapa saat kemudian matanya menjadi bersih dan perasaan pedih pun telah berkurang. Namun dalam pada itu, Raden Rangga pun telah mendengar beberapa orang datang mendekat dari arah padukuhan. Karena itu, maka ia pun telah naik ke tanggul sambil memperhatikan suasana. Sejenak kemudian ia pun melihat dalam keremangan malam, beberapa orang yang berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan bulak itu. Sementara ketajaman penglihatannya mampu melihat bahwa di antara mereka terdapat gelagah putih. Karena itu, Raden Rangga tidak berusaha untuk melarikan diri lagi. Ia justru menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Gelagah putih pun telah melihat Raden Rangga pula. Karena itu, maka ia pun berkata kepada orang-orang yang bersamanya, "Itulah saudaraku." Mereka pun kemudian menuju ke tempat Raden Rangga berdiri. Seorang bebahu yang datang bersama gelagah putih itu bertanya, "Bagaimana dengan kau?" "Baik, Kisanak," jawab Raden Rangga. "Tidak ada kesulitan yang aku alami. Aku mempunyai kelebihan dari orang-orang yang mengejarku, karena aku adalah pelari yang baik." Bebahu itu mengangguk-angguk. Di sepanjang jalan yang dilaluinya ia sudah melihat beberapa orang yang kehabisan nafas. Ada yang duduk terengah-engah, ada yang berbaring di rerumputan, dan ada yang duduk berselonjor kaki sambil bersandar pepohonan. Sementara itu Raden Rangga pun bertanya, "Apakah Kisanak juga akan menangkapku?" "Tidak," jawab bebahu itu. "Kami sudah mendapat keterangan bahwa kau tidak bersalah sebagaimana saudaramu ini. Tetapi aku minta kau bersedia pergi ke rumah Ki Jagabaya, justru untuk menjadi saksi, bahwa beberapa orang di padukuhan ini telah melakukan pelanggaran atas paugeran yang telah dibuat." Ki Jagabaya tidak senang melihat orang-orang padukuhan ini menjatuhkan hukuman sendiri dengan kasar. Ki Jagabaya memang memerintahkan orang-orang padukuhan ini bertindak, tetapi tidak menghukum. Raden Rangga memandang gelagah putih sejenak. Namun keduanya pun kemudian menyatakan kesediaan mereka untuk pergi ke rumah Ki Jagabaya, dengan demikian maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang masih kelelahan di pinggir jalan, diperintahkan untuk secepatnya pergi ke rumah Ki Jagabaya. "Jika kalian tidak datang, maka para pengawal padukuhan akan menjemput kalian," berkata bebahu itu. Sebenarnya lah mereka telah berkumpul di rumah Ki Jagabaya menjelang matahari terbit. Raden Rangga dan Gelagah Putih tidak terlalu lama di padukuhan itu. Setelah memberikan kesaksian mereka, maka keduanya pun telah meninggalkan padukuhan itu. Sementara kemenakan Ki Dungkruk sempat mengucapkan terima kasih kepada keduanya. "Tanpa kalian, mungkin keadaan akan berbeda," berkata kemenakan Ki Dungkruk itu. "Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Padahal aku benar-benar tidak bersalah." "Lain kali berhati-hatilah," pesan Gelagah Putih. Demikianlah, atas izin Ki Jagabaya keduanya meneruskan perjalanan menuju ke padukuhan yang sedang menyelenggarakan merti desa. Meskipun sebenarnya mereka dapat memilih jalan yang lebih dekat untuk menuju ke arah timur, namun mereka memang ingin singgah di padukuhan itu untuk melihat merti desa. Dalam pada itu, ketika keduanya lewat di depan sebuah pasar yang ramai, maka mereka pun telah singgah di sebuah kedai untuk membeli minuman panas dan makan pagi, setelah mereka berkejaran dengan orang-orang padukuhan yang telah mereka lewati. Selagi mereka berada di warung itu, Gelagah Putih sempat pula berkata, "Apakah tidak sebaiknya kita tidak usah singgah untuk melihat merti desa itu, Raden?" Raden Rangga tersenyum. Katanya, "Aku hanya ingin melihat. Bukankah dalam merti desa itu biasanya terdapat berbagai macam keramaian? Yang menarik adalah binten dan garesan yang akan diikuti oleh anak-anak muda dari beberapa padukuhan. Di samping itu tentu ada berbagai macam pertunjukan yang segar." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mencegah keinginan Raden Rangga untuk menikmati satu suasana yang lain dari yang dilihatnya dan dialaminya sehari-hari di Istana Kepatihan. Karena itu, maka Gelagah Putih pun tidak berusaha untuk mencegahnya lagi. Namun justru Raden Ranggalah yang kemudian bertanya, "Apakah kau mencemaskan aku bahwa aku akan berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perjalanan kita?"
Tidak Raden, jawab Gelagah Putih perlahan-lahan. Tetapi kadang-kadang satu keadaan telah terjadi di luar kehendak kita, seperti yang terjadi semalam. Kita tiba-tiba saja dihadapkan kepada satu keadaan yang memaksa kita terlibat dalam satu peristiwa yang tidak kita harapkan. Raden Rangga tersenyum. Katanya, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Kita hanya akan menonton saja. Kita akan berada di antara anak-anak muda yang sudah kita kenal sebelumnya, dan yang sudah mengenal kita. Bagaimana jika sikap mereka tidak seperti yang kita harapkan pula? Bertanya Gelagah Putih. Ada satu modal pada kita yang tidak mereka miliki, jawab Raden Rangga. Lari cepat dan lama. Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Raden Rangga pun berkata, jangan cemas. Bukankah dalam erti desa akan banyak orang berkumpul? Beramai-ramai dengan bermacam-macam permainan dan tontonan? Kita hanya 2 orang saja di antara mereka. Bukankah tidak akan menimbulkan persoalan jika kita sendiri mampu menempatkan diri? Gelagah Putih masih mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, keduanya pun telah menghabiskan 2 mangkuk minuman panas dan 2 mangkuk nasi. Beberapa potong makanan dari ketan dan ketela. Setelah membayar harga makanan dan minuman itu, maka keduanya pun telah meneruskan perjalanan. Keduanya masih sempat turun pula ke sebuah sungai untuk mencuci muka dan membenahi diri sebelum mereka memasuki padukuhan yang sedang mengadakan keramaian. Beberapa saat mereka berjalan. Mereka telah mendekati padukuhan yang pernah mereka kunjungi pada saat-saat anak-anak muda mengadakan binten. Tetapi menurut anak-anak muda itu, binten yang akan diselenggarakan berada di padukuhan yang lain di sebelah Bulak Panjang. Kita akan melewati Bulak Panjang itu ke utara, berkata Raden Rangga. Binten dan garesan itu diselenggarakan di padukuhan di sebelah utara Bulak Panjang itu. Gelagah Putih tidak menyahut. Namun ia menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya 2 orang anak muda keluar dari gerbang padukuhan itu. 2 orang anak muda dengan pakaian yang lebih baik dari yang mereka pakai sehari-hari. Apalagi ketika kedua anak muda itu tertegun setelah melihat mereka. Apakah tidak sebaiknya kita tidak usah singgah untuk melihat merti desa itu Raden? Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka justru menjadi gembira melihat kehadiran Raden Rangga dan Gelagah Putih. Ia pun kemudian menggamit kawannya sambil menunjuk ke arah Raden Rangga dan Gelagah Putih yang termangu-mangu. Kedua anak muda itu pun telah berjalan tergesa-gesa mendekati mereka. Seorang yang agaknya telah mengenalnya itu pun kemudian menyapa. Heh, bukankah kalian yang pernah datang ke padukuhan ini sepekan yang lalu? Ya, jawab Raden Rangga yang juga mengenali anak muda itu. Kami benar-benar datang untuk menonton binten dan garesan. Tetapi tidak di sini, jawab anak muda itu. Tetapi di padukuhan sebelah Bulak Panjang. Ya. Kalian memang pernah mengatakan. Dan kami memang akan menuju ke sana, jawab Raden Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak muda itu tidak lagi mendendam mereka berdua. Bahkan nampaknya ia menjadi ramah. Kalian tidak berkuda? Bertanya anak muda itu. Tidak, jawab Raden Rangga. Kami ingin menikmati keramaian di padukuhan ini tanpa diganggu oleh kuda-kuda kami yang rakus dan selalu lapar. Bagus, jawab anak muda itu. Kawan-kawan kami pun belum berangkat pula. Marilah, kita akan berkumpul di Banjar. Kita akan berangkat bersama-sama. Tetapi kenapa kalian justru keluar dari padukuhan? Bertanya Raden Rangga. Aku akan menjemput seorang kawan yang juga akan pergi bersama kami. Agaknya ia terlambat bangun karena semalam ia bertugas di gardu. Kawan-kawan yang lain sudah akan berangkat, tetapi anak itu belum nampak batang hidungnya, jawab anak muda itu. Raden Rangga memandang Gelagah Putih sejenak. Lalu katanya, marilah. Kita pergi bersama-sama anak-anak muda dari padukuhan ini. Kita pun mengaku anak-anak dari padukuhan ini. Tetapi anak muda dari padukuhan itu tertawa. Katanya, anak-anak muda padukuhan-padukuhan Sekademangan ini telah saling mengenal. Dari padukuhan yang paling ujung sampai ujung yang lain dari Kademangan Ngentak Amba ini, semua penghuninya telah saling mengenal pula, bukan hanya anak mudanya. Oh, Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun ia masih menjawab. Bagaimana jika aku mengaku tamu dari Kademangan lain,
tetapi mempunyai keluarga di Kademangan ini. Memang mungkin. Tetapi kalian berdua tetap dianggap orang asing, jawab anak muda itu. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi bukankah keramaian ini tidak tertutup bagi orang-orang dari Padukuhan atau Kademangan lain? Tidak. Tentu tidak. Anak-anak dari Kademangan lain banyak juga yang akan datang melihat keramaian, jawab anak itu. Namun nada suaranya tiba-tiba menurun. Juga anak-anak dari Kademangan Dukuh Gede. Raden Rangga melihat sesuatu yang bergetar di dada anak muda itu. Kenapa dengan anak-anak muda dari Dukuh Gede? Bertanya Raden Rangga. Mereka suka berkelahi, jawab anak muda itu. Mereka merasa terlalu kuat. Dalam banyak kesempatan mereka sering membuat persoalan dengan sengaja. Dan anak-anak muda ngentak amba ini menjadi sasaran kenakalan mereka, bertanya Raden Rangga. Kami memang sering berkelahi dengan anak-anak muda dari Dukuh Gede, jawab anak muda itu. Kami tidak pernah merasa di bawah tekanan mereka. Tetapi orang-orang tua kami, terutama para bebahu Kademangan kami, mempunyai tabiat yang berbeda dengan bebahu Kademangan Dukuh Gede. Mereka senang melihat anak-anak mudanya berkelahi. Tetapi bebahu Kademangan ini sering menahan kami. Tetapi kalian juga suka berkelahi, berkata Raden Rangga. Kenapa? Bertanya anak muda itu. Ketika kami datang, kami pun telah kalian tantang berkelahi, jawab Raden Rangga pula. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, kalian orang asing sama sekali bagi kami. Apalagi mendengar nama tanah perdikan menoreh agaknya telah menggelitik kami untuk mengetahui tataran kemampuannya. Ternyata bahwa nama tanah perdikan menoreh bukan hanya sekedar nama. Tanah perdikan menoreh memiliki anak-anak muda seperti kalian. Kenapa dengan kami? Tidak ada yang lebih dari kalian di sini, jawab Raden Rangga. Anak muda itu tertawa. Namun kemudian katanya, marilah. Kita jemput pemalas itu. Kawan-kawan kita yang lain sudah tidak sabar lagi menunggu, sementara anak malas itu masih saja melingkar di pembaringan. Namun ketika mereka sudah siap untuk melangkah, tiba-tiba mereka melihat seorang anak muda berlari-lari menyusuri jalan di pinggir padukuhan itu. Oh, desis anak muda yang akan menjemput kawannya itu. Itulah anak malas itu. Belum lagi anak muda yang berlari-lari itu mendekat, ia sudah berteriak. Aku terlambat bangun. Semalam aku ronda di gardu. Marilah, sahut yang menjemput. Kawan-kawan sudah berada di Banjar. Kita akan berangkat bersama-sama. Anak muda yang berlari-lari itu justru tertegun. Sejenak ia memandangi Raden Rangga dan Gelagah Putih. Namun ia pun kemudian tertawa sambil menyapa. Heh, kalian anak-anak tanah perdikan menoreh itu bukan? Raden Rangga dan Gelagah Putih hampir berbareng menjawab. Ya. Bagus, berkata anak muda itu pula. Kau akan melihat Binten di padukuhan sebelah? Yang menjawab adalah Gelagah Putih. Kami ingin melihat keramaian di Kademangan ini. Kademangan nentak amba. Namun Raden Rangga menambah. Terutama Binten, dan barangkali Garesan. Ya, sahut anak muda yang berlari-lari itu. Bukan hanya Binten dan Garesan. Kami juga akan mengadu ketangkasan meloncati parit, dan orang-orang tua akan mengadakan adu ketepatan membidik. Panahan, bertanya Gelagah Putih. Ya. Panahan dan bandul, jawab anak muda itu. Namun katanya kemudian. Tetapi yang paling menarik bagi kalian tentu adu ketahanan menyelam dalam air. Kau pernah melihat? Belum. Raden Rangga memang menjadi gembira sekali. Katanya kepada Gelagah Putih. Tidak sia-sia kita singgah di padukuhan ini. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat mencegah keinginan Raden Rangga. Bahkan tiba-tiba saja ia pun telah tertarik untuk melihat permainan itu. Tetapi bukan Binten dan Garesan. Ia ingin melihat adu ketahanan menyelam. Demikianlah, maka mereka pun telah berjalan dengan cepat menuju ke Banjar. Kedatangan Raden Rangga dan Gelagah Putih pada umumnya disambut dengan gembira oleh anak-anak muda. Tetapi orang-orang muda yang selapis di atas anak-anak muda itu tidak mengacuhkannya.
Mereka tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih. Namun mereka pun tidak berbuat apa-apa. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda itu pun telah berangkat bersama-sama dari Banjar. Orang-orang muda yang telah berkeluarga pun tidak ketinggalan. Bahkan ada juga orang-orang tua yang ingin menyaksikan panahan di pedukuhan di ujung bulak itu. Ternyata kelompok anak-anak muda memang selalu nampak ribut. Mereka berkelakar, bergurau dan bahkan ada juga yang berteriak-teriak di sepanjang jalan bulak. Beberapa orang yang sudah lebih tua beberapa kali telah memperingatkan. Namun anak-anak muda itu memang sulit untuk dikendalikan. Apalagi jika mereka sudah berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Ternyata dari padukuhan-padukuhan lain pun, kelompok-kelompok anak muda tengah menuju ke padukuhan di sebelah utara Bulak Panjang. Meskipun padukuhan itu bukan padukuhan induk Kademangan Ngentak Amba, tetapi padukuhan itu mempunyai persyaratan yang diperlukan untuk mengadakan beberapa jenis perlombaan. Di padukuhan itu pula terdapat sebuah belumbang yang cukup luas dengan air yang sangat jernih, mencuat dari dalam tanah di bawah sekelompok pohon-pohon raksasa yang tua. Bahkan air yang melimpah dari belumbang itu dapat mengairi sebulak sawah di sebelah padukuhan itu. Di sebelah belumbang itu memang terdapat ara-ara yang cukup luas pula. Sedangkan di sebelah ara-ara itu terdapat pasar yang cukup besar. Lingkungan itulah yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan beberapa jenis permainan. Sementara itu mereka yang merasa haus dan lapar dapat singgah di pasar yang banyak mempunyai kedai, warung besar dan kecil. Penjual dawet, semelak dan wedang serai serta wedang jahe hangat pun banyak terdapat di sekitar ara-ara itu. Sejak sore hari, di ara itu sudah terpasang rontek dan umbul-umbul. Hiasan janur memenuhi sudut-sudut padukuhan. Dan belumbang yang akan dipergunakan untuk adu ketahanan menyelam itu pun telah dihiasi pula dengan berbagai macam janur dan dedaunan. Ketika matahari mulai naik, tempat itu sudah banyak dikunjungi orang. Anak-anak kecil berlari-larian dengan gembira. Mereka berteriak-teriak sambil berkejaran. Semakin tinggi matahari, maka tempat itu pun menjadi semakin ramai. Pasar pun menjadi bertambah ramai pula. Para penjual di pasar itu telah membawa barang dagangan berlipat dari biasanya. Apalagi mereka yang berjualan makanan dan minuman. Menjelang matahari sepenggalah, maka terdengar bende berbunyi. Satu pertanda bahwa keramaian di ara-ara serta di belumbang itu sudah akan dimulai. Orang-orang tua dan para bebahu yang mendapat kewajiban untuk menyelenggarakan keramaian itu sudah bersiap untuk mulai dengan pertarungan antara anak-anak muda yang akan mewakili padukuhan masing-masing. Ketika bende itu berbunyi, maka kelompok-kelompok anak muda yang semula masih tersebar itu pun segera berkumpul. Ara-ara itu menjadi sangat ramai karenanya. Meskipun anak-anak muda itu sudah saling mengenal, namun pada saatnya mereka akan menjadi pendukung jago mereka masing-masing. Raden Rangga dan Gelagah Putih masih tetap berada di antara kelompok anak-anak muda yang berangkat bersama mereka. Keduanya pun ternyata telah hanyut pula dalam kegembiraan di lingkungan keramaian merti desa itu. Bahkan Raden Rangga sama sekali tidak merasa bahwa ia adalah tamu di antara anak-anak muda itu. Di antara mereka yang umurnya sebaya, bahkan banyak di antara mereka yang lebih tua, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih nampak akrab bersama mereka. Tidak segera diketahui bahwa di antara anak-anak muda padukuhan yang bersama keduanya membawa tamu dari padukuhan lain, bahkan dari tanah perdikan menoreh. Ketika adu ketangkasan dan keterampilan sudah dimulai, maka ara-ara itu bagaikan meledak oleh sorak dan teriakan-teriakan anak-anak muda yang berusaha untuk mendukung kawan-kawan mereka yang turun ke arena. Mereka bahkan melonjak-lonjak dan menyebut nama kawan mereka itu dengan teriakan nyaring. Dengan demikian maka ara-ara itu telah tenggelam dalam kegembiraan anak-anak muda. Bahkan orang-orang yang berjualan di pasar pun banyak yang menitipkan dagangannya kepada penjual di sebelah-menyebelahnya dan berlari-lari melihat pertandingan yang berlangsung dengan meriahnya. Jika penjual di sebelahnya juga pergi ke arah-arah, maka dagangan itu justru ditinggalkannya begitu saja. Dalam kegembiraan itu, tiba-tiba saja seorang anak muda telah menggamit Raden Rangga dan Gelagah Putih sambil memperhatikan sekelompok anak-anak muda yang lain. Itulah anak-anak muda dari Dukuh Gede. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Ia melihat sekelompok anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang memang nampak agak lain dari kelompok-kelompok yang sedang asyik menyaksikan pertandingan.
Nampaknya anak-anak muda dari Dukuh Gede itu memang merasa diri mereka melebihi anak-anak muda yang lain. Namun Raden Rangga itu terkejut. Digamitnya Gelagah Putih sambil berbisik. "Kau lihat orang-orang yang berada di belakang anak-anak muda Dukuh Gede?" Gelagah Putih mengangguk. Jawabnya, "Ya. Agaknya orang-orang itulah yang lebih menarik." Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berbisik pula. Kehadiran mereka memang perlu dicemaskan. Tentang anak-anak muda Dukuh Gede tidak akan terlalu banyak menimbulkan persoalan. Mungkin mereka akan berkelahi. Tetapi setelah itu tidak akan ada persoalan lain, karena anak-anak muda Kademangan ini jumlahnya tentu lebih banyak. Dan tingkah laku anak-anak Dukuh Gede itu sekedar kesombongan anak-anak muda saja. Tetapi orang-orang itu mempunyai kepentingan yang lain. Gelagah Putih masih mengangguk-angguk. Desisnya, "Kenapa mereka sampai juga di tempat ini?" Mereka telah kehilangan induknya. Mereka agaknya telah berkeliaran dan kehilangan pegangan. Mereka justru menjadi berbahaya karena mereka dapat berbuat apa saja untuk melepaskan dendam mereka, sahut Raden Rangga. Sementara itu anak muda yang menggamitnya berbisik. "Bagaimana menurut penilaianmu tentang anak-anak Dukuh Gede itu?" Raden Rangga terkejut oleh pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia menjawab, "Tidak ada kelebihan di antara mereka." Anak muda itu mengangguk-angguk. Katanya, "Anak-anak Kademangan itu sudah siap menghadapi mereka jika mereka berbuat tidak sepantasnya. Ki Jagabaya telah berusaha untuk mencegahnya. Sekelompok pengawal khusus telah dibentuk untuk mengamankan pertemuan yang meriah ini. Bahkan menurut pendengaranku, Ki Jagabaya sudah berhubungan dengan bebahu Kademangan Dukuh Gede. Hasilnya aku tidak tahu. Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu," desis Gelagah Putih. Namun sebenarnya lah bahwa yang dicemaskannya adalah justru orang-orang yang sekilas nampak berada di belakang anak-anak muda Dukuh Gede. Menurut pengamatan Raden Rangga dan Gelagah Putih, orang-orang itu tentu bukan orang-orang Kademangan Ngentak Amba atau Kademangan di sekitarnya. Dalam pengamatan sepintas, mereka melihat beberapa orang yang memiliki persamaan wujud dan sikap dengan orang-orang yang pernah mereka temui di Tanah Perdikan Menoreh dan di Kali Opak. Bahkan hampir di luar sadarnya Raden Rangga berkata, "Aku ingin mendapat satu di antara mereka." Gelagah Putih berdesah. Namun katanya, "Kita tidak sebaiknya mengganggu keramaian ini. Kita harus mencari kesempatan lain." "Kita dapat mengikuti mereka," berkata Raden Rangga. "Namun seperti yang sudah kita perhitungkan, mereka agaknya tidak akan dapat memberikan penjelasan tentang persoalan yang lebih rumit daripada perintah membakar hutan. Ada sekat antara mereka dan pimpinan mereka," berkata Gelagah Putih. "Tetapi kita akan mencobanya," sahut Raden Rangga. Gelagah Putih tidak membantah. Memang tidak ada salahnya untuk mencoba mendengarkan keterangan orang-orang itu tentang perguruan Nagaraga. Tetapi keduanya tidak segera berbuat sesuatu. Mereka tidak ingin merusak suasana yang gembira. Beberapa jenis pertandingan telah diselenggarakan. Dalam pada itu, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah kembali tenggelam dalam kegembiraan pula. Kemudian mereka telah menyekap perhatian mereka pada pertandingan Binten dan Garesan. Bahkan Raden Rangga telah ikut bertepuk tangan, berteriak dan melonjak-lonjak. Agaknya ia telah terlempar sepenuhnya ke dalam dunia remajanya. Bersama-sama dengan anak-anak muda dari pedukuhan yang pernah dikunjunginya, Raden Rangga dan Gelagah Putih dengan gairah telah ikut mendorong seorang yang turun untuk mewakili padukuhannya. Raden Rangga ikut pula menyebut namanya sambil bertepuk tangan. Kegembiraan pada kelompok itu melonjak dan teriakan kegembiraan bagaikan menyentuh langit, ketika ternyata kawan mereka itu telah menunjukkan kemampuannya dan memenangkan pertandingan. Ternyata anak-anak muda itu bermain dengan jujur. Mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Bahkan anak-anak muda dari padukuhan lain pun ikut menyambut kemenangan itu dengan sorak yang gemuruh pula. Sementara yang telah kalah tanpa membantah dan membuat persoalan apapun telah mengakui kekalahan sebagaimana diputuskan oleh orang-orang tua dan bebahu yang menentukan. Demikian pula dalam pertandingan-pertandingan yang lain. Pertandingan menyelam ternyata telah mendapat perhatian yang sangat besar. Berjejal-jejal anak-anak muda bahkan orang-orang tua berdiri mengitari gelombang yang cukup luas itu.
Bahkan anak-anak telah mulai memanjat naik pepohonan di sekitar belumbang itu. Anak-anak muda yang akan mewakili pedukuhan masing-masing pun telah bersiap dan turun ke dalam air. Para pengamat pun telah siap pula, sementara seorang petugas telah siap untuk memukul bende, pertanda pertandingan dimulai. Beberapa saat anak-anak muda yang sudah berendam di air itu menunggu dengan tegang. Mereka memandang tangan petugas yang siap memukul bende itu dengan tanpa berkedip. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka tangan petugas itu pun bergerak, dan mengumandanglah suara bende bergulung-gulung di atas belumbang itu. Dengan sigapnya anak muda yang berendam itu pun telah menyelam. Mereka tidak ingin dianggap batal karena dengan sengaja lambat membenamkan kepalanya ke dalam air. Sorak yang gemuruh telah menggetarkan bukan saja di sekitar belumbang itu, tetapi serasa seluruh arah itu telah bergetar. Sejenak orang-orang yang menyaksikan itu menunggu dengan tegang. Namun sorak pun telah menggemuruh lagi, ketika kepala-kepala itu mulai bermunculan. Sehingga akhirnya, meledaklah udara di sekitar belumbang itu ketika orang terakhir telah mengangkat kepalanya muncul ke permukaan air dengan nafas terengah-engah. Raden Rangga ikut bersorak-sorak pula. Bahkan melonjak-lonjak dengan gembiranya, meskipun yang menang bukan anak dari padukuhan yang pernah dikunjunginya. Perlombaan yang terakhir diselenggarakan adalah perlombaan yang meriah. Mereka beradu kekuatan dengan saling bertarik tambang. 7 orang anak muda akan mewakili setiap padukuhan. Mereka akan diadu bertingkat, sehingga yang terakhir akan berhadapan 2 kelompok dari 2 padukuhan. Ternyata permainan itu benar-benar telah menggembirakan anak-anak muda Kademangan Ngentak Amba. Bahkan anak-anak muda dari Kademangan di sekitarnya. Bahkan anak-anak muda Dukuh Gede nampaknya sudah mendapat pesan dari bebahu padukuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan. Kegembiraan itu memuncak, ketika pada saat terakhir berhadapan 2 kelompok terkuat. Salah satu kelompok adalah kelompok dari padukuhan yang pernah dikunjungi Raden Rangga dan Gelagah Putih. Arah-arah itu rasa-rasanya bagaikan meledak. Apalagi ketika salah satu kelompok mulai berhasil menggeser lawannya, maju setapak demi setapak. Ketegangan tiba-tiba telah mencengkam ketika kaki kelompok yang tergeser maju itu mulai menginjak batas. Namun akhirnya, langit serasa runtuh oleh sorak yang gemuruh ketika kelompok yang tergeser itu benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Kaki mereka telah bukan saja menginjak, namun demikian kaki orang yang berdiri di paling depan itu melampaui garis itu meskipun baru setebal jari, maka bende pun telah berbunyi. Pertandingan itu dianggap selesai. Padukuhan yang pernah dikunjungi oleh Raden Rangga dan Gelagah Putihlah yang memenangkan pertandingan yang menjadi puncak segala permainan di arah-arah itu. Kegembiraan memang telah membakar anak-anak muda di arah-arah itu. Namun tiba-tiba keadaan segera berubah. Dalam kegembiraan itu tiba-tiba 3 orang telah maju ke arena. 3 orang yang justru dianggap oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih sebagai orang-orang yang memiliki persamaan dengan orang-orang yang pernah ditemuinya di Tanah Perdikan Menoreh dan di Kali Opak. Anak-anak muda yang menyaksikan ketiga orang itu menjadi tegang. Mereka pun telah terdiam dan bagaikan membeku memperhatikan seorang di antara ketiga orang itu berjalan mengelilingi arena sambil menatap wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Tiba-tiba orang itu berkata, "Marilah. Kami bertiga akan memasuki pertandingan ini. Kami siap melawan 7 orang terkuat yang memenangkan pertandingan ini. Tetapi dengan taruhan. Seluruh hadiah yang disediakan selama permainan ini akan menjadi milik kami jika kami menang. Kambing, ayam, dan bahkan beberapa jenis barang yang ada di panggungan itu, semuanya akan menjadi milik kami." Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang saling berpandangan. Tidak seorang pun di antara mereka yang merasa berhak mempertaruhkan hadiah yang disediakan di panggungan kecil di pinggir arah-arah itu, yang diperuntukkan bagi para pemenang pertandingan-pertandingan yang telah diselenggarakan. Namun tawaran itu agaknya memang sangat menarik perhatian. Rasa-rasanya 3 orang itu telah menantang tanpa perhitungan. Bagaimana mungkin mereka bertiga akan dapat mengalahkan 7 orang terkuat yang terdiri dari anak-anak muda? Meskipun demikian, jika hal itu terjadi, maka hadiah-hadiah itu akan jatuh ke tangan mereka. Namun dalam pada itu, tiba-tiba seorang telah menyibak maju. Seorang yang sudah separuh baya. "Ki Demang," desis beberapa orang anak-anak muda. "Tantanganmu menarik, Kisanak," berkata Ki Demang.
Siapa kau? Bertanya salah seorang dari ketiga orang itu. Aku Demang Ngentak Amba, jawab orang itu. Orang itu mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata, nah, agaknya orang inilah yang paling berhak menentukan, apakah hadiah-hadiah yang sudah disediakan itu dapat dipergunakan untuk bertaruh. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Kisanak, kenapa kalian bertiga menantang 7 orang anak muda yang telah memenangkan pertandingan ini? Tidak apa-apa, jawab orang itu. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa yang menang dari pertandingan ini bagi kami tidak berarti apa-apa. Karena itu mereka jangan menjadi sombong karenanya. Mereka memang tidak menjadi sombong Kisanak, jawab Ki Demang. Mereka hanya sekedar bergembira karena kemenangannya itu. Nah, sekarang aku akan membatasi kegembiraan yang berlebihan itu. Aku menjadi muak melihat mereka bergembira dengan cara yang berlebihan. Karena itu, aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bukan apa-apa. Kami bertiga akan dapat mengalahkan mereka bertujuh meskipun mereka adalah yang terbaik di Kademangan ini, sehingga yang kalah pun akan dapat menilai diri mereka masing-masing. Jika yang menang adalah kelinci, maka yang kalah tidak lebih dari tikus-tikus, berkata orang itu. Lalu, selebihnya, aku memerlukan hadiah-hadiah itu semuanya. Daripada aku sekedar mengambilnya saja, maka biarlah aku mempergunakan cara yang lebih baik. Ki Demang mengerutkan keningnya. Ki Jagabaya yang melihat dan mendengar pembicaraan itu telah berdiri di samping Ki Demang. Katanya, permainan ini berlangsung dengan baik, jujur dan rancak. Kau jangan membuat persoalan di sini Kisanak. Orang itu justru tersenyum. Dengan wajah yang terangkat ia bertanya. Siapa kau? Aku Jagabaya di Kademangan ini, jawab Ki Jagabaya. Orang yang menantang taruhan itu tertawa kecil. Katanya. Pantas sikapmu cukup garang. Tetapi baiklah. Aku akan merampas hadiah-hadiah itu dengan cara yang jujur. Aku tantang pemenang permainan terakhir ini untuk bertanding. 7 orang, sementara kami hanya bertiga. Ki Demang pun kemudian berpaling kepada anak-anak muda yang telah memenangkan pertandingan itu. Apakah kalian siap untuk bertanding melawan ketiga orang ini? Orang yang terkuat di antara ketujuh orang itu pun dengan serta-merta menyahut. Kami akan menerima tantangan itu. Ketika ia berpaling kepada kawan-kawannya, maka kawan-kawannya pun menyahut hampir berbareng. Kami terima tantangan itu. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa jika tidak ada kelebihan apapun juga, ketiga orang itu tidak akan mungkin berani menantang 7 orang anak-anak muda yang terkuat. Apalagi dengan sikap yang sangat yakin itu. Namun karena ketujuh orang anak itu telah menerima tantangan mereka, maka Ki Demang pun berkata, baiklah. Aku tidak berkeberatan dengan taruhan ini. Ketiga orang itu tertawa. Seorang di antaranya berkata, marilah. Kita akan segera mulai. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kita akan segera mulai. Bersambung ke bab 310. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.